Oke, udah. Tes, tes. Mohon Bu Sinta udah ini belum? Awal Bu Resti kayaknya udah yang udah di Facebook kayaknya udah ada Bu Resti sama Bu Sinta. Suara gimana? Jadi ada suara azan. Belum ya? Udah tuh, udah ada yang ini ya. Udah ada, oke, sudah ada yang ini ya, Bu Nia ya, sudah. Gimana Bu Nia suaranya? Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Bu Siti, suaranya gimana Bu? Tes ya. Tolong kasih tahu. Ganti. Oh, udah jelas suaranya. Oh, jelas. Oke, Jelas. sudah jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, minus Faiz karena Faiz masih makan. Jadi nanti kita minta dia nyusul. Saya udah bilang kalau habis makan ke kamar gitu ya untuk ini. Nah, ini nanti kenalin karena judulnya itu kepoin yuk. Curhatan siblings gimana nanti anak-anak saya memperkenalkan diri, kemudian bercerita tentang apa ya, kebersamaan. Mungkin nanti saya yang memandu karena ada beberapa mungkin pada lupa kali ya masa kecil. Pasti gitu ya. Nah itu nanti kita tanya terus apa ya, fokus mereka ke depannya gimana sih terhadap Faiz khususnya dengan kondisi yang sekarang ini gitu. Tapi sebelumnya saya mau ngasih jawaban, nanti Abi yang jawab ya Bi ya. Ngasih jawab, ada pertanyaan yang Bu Sinta kemarin nggak sempat karena kita sudah 2 jam ngomong tapi kelewatan ternyata saya juga. Jadi pas saya daripada saya ngetik di sini, saya lebih baik jawabannya langsung deh karena ditujukan ke Abinya ya. Jadi pertanyaan gini Bi, nanti kita kenalan ya deh. Jawaban Nabi dulu. Anak-anak di usia 21 tahun semua, di atas 21 tahun semua udah menyiapkan anak-anak menuju pernikahan gimana? Apakah udah nyiapin pernikahannya nanti? Terus gimana persiapan kalau kita punya mantu gitu. Oke. Langsung aja kalau untuk update terakhirnya justru malah ada sedikit seperti penundaan karena dari pembicaraan beberapa waktu terakhir ini kami sepakat untuk mendorong atau menyemangati anak-anak kami untuk kuliah lagi, ambil S2 dimanapun ininya sebagai persiapan untuk yang satu persiapan untuk bekerja di Jepang dan satu lagi untuk sebagai persiapan juga untuk bekerja di Jepang juga karena kami semua pecinta Jepang ternyata gitu. Jadi ya untuk sementara ini mengenai persiapan menikah atau jodoh Kita serahin di Sambi sifatnya gitu. Jadi bahkan saya sempat terbersit pemikiran ya barangkali nanti ketemu jodohnya di Jepang seperti keponakan saya yang menikah dengan orang Jepang, kakak sepupu mereka ini. Jadi ya bagaimana Tuhan mengarahkan mereka aja. Itu aja sih. Jadi semua kita kembalikan lagi ke anak-anak ya, karena kita nggak tahu ya perubahannya ya. Ini aja deh baru datang karena COVID nih kebetulan, karena Lebaran juga COVID nggak bisa kemana-mana, ada proyek juga segala macam, jadinya kita agak sulit gitu. Itu aja sih, cuma ada satu bis lebihnya. Terima kasih, katanya ada tanggapan dari masukan dari kita ngisi berdua waktu itu habis sama Umi untuk untuk kegiatan-kegiatan yang kita sifatnya sama-sama gitu yang kemarin itu. Jadinya kita sampai ada pemikiran bahwa oke deh gitu ya, ada antusias dari orang tua, dari peserta yang yang responnya positif gitu kan. Jadinya ya mudah-mudahan cerita ini bukan cerita yang kita pakai skenario ya, kita nggak pernah pakai skenario. Ini aja kita nggak ada omongan apa-apa, kita tadi ngobrol biasa aja, kita mau terbuka apa adanya. Nanti biarin aja mereka mempunyai kritikan terhadap kita berdua nih. Saya sebagai bapak, sebagai ibunya, maupun dia suami saya sebagai bapaknya, yang nanti akan bisa kita ketahui apa sih yang bisa yang bisa digambarkan gitu. Nanti
kebetulan nih karena Faiz masih belum masuk, jadi kayaknya saya kalau nggak suami nanti gantian ke sana gitu. Oke, sekarang kenalin aja dulu. Nah, yang anak pertama ini ya, jadi kebanyakan orang tuh nyangkanya Faiz itu anak pertama. Kadang-kadang Faiz anak bungsu juga. Jadi dia disangkanya kakaknya Faiz, padahal sebenarnya adanya Faiz. Memang jaraknya 1 tahun 6 bulan, kalau Faiz dengan kakaknya itu 1 tahun 7 bulan. Agak lumayan dari kakaknya lah dibanding. Oke, silakan San. Halo, nama saya Hasan. Saya kakaknya Faiz. Saya umurnya 25 tahun. Baru saja lulus. Udah, itu aja. Ya, lulusnya di itu ya, Pak. Lulusnya Belum wisudaan ya. belum sudah karena Karena ketunda Covid. agak pandemi. Jadi angkatan Covid ya. Iya. Angkatan 2019. Ayo silakan, Dek. Ya, nama saya Ferhat, saya anak ketiga dari Ibu Eni dan Bapak Adi, adiknya Faiz. Saya pekerja swasta. Saya, apalagi sih yang perlu dikenalin ya? Ya itu Umur? aja. Umur 22 tahun. Maret kemarin udah. Iya. 2 tahun. Oke. Jadi nanti saya pandu untuk anak-anak kita kan. Kalau saya menceritakan dari kita mulai kecil aja ya. Nih kebetulan kalau Faiz ini kan kita tuh usianya pendek-pendek ya, deket-deketan gitu loh, deket-deketan dari mulai mereka kecil. Nah, jadi saya Umi mau cerita gitu, ada inget gak gitu waktu pertama kali tuh Faiz itu dibawa ke rumah sakit, kan semua dibawa tuh, dibawa ke rumah sakit Harapan Kita. Iya. Nah, kalau Ade memang dulu masih 2 tahun baru bisa jalan lah istilahnya, baru senang sama mainan. Asal inget nggak kira-kira Masih dikit-dikit coba ya. kayak Ada. gimana ceritanya? Apa ya? Paham gak sih gitu kalau Faiz itu tuh lagi diapain gitu sama dokter gitu? Waktu itu sih kayaknya saya lagi di luar, di ruangan tunggu gitu, jadi nggak tahu detail Faiz itu gimana gitu. Pokoknya benar-benar di ruangan itu ya, saya ingetnya kayak ruangan itu ada tempat kayak buat anak kecil. Jadi kayak mungkin tempat itu saya kira tuh kayak rumah sakit untuk anak aja gitu, untuk ruang yang menerima anak kecil. Itu aja sih. Iya, belum Masih belum paham juga. belum paham juga karena masih dulu. Masih belum kebayang. Kalau Faiz itu 3,5 tahun, berarti Hasan 5,5 tahun ya, 6 tahunan kayaknya. Dan memang kita sih waktu itu nggak boleh semuanya masuk karena kita satu keluarga tuh kalau pergi gitu sekalian bawa mobil itu semuanya ikut ya Bi ya, karena kita berlima terus, ya. karena kita kan nggak berani gitu kalau menitipkan ke orang tua, kasihan. Kebetulan emang ibu saya kan kalau waktu dia udah umur 2 tahun, berarti ibu saya sudah meninggal waktu itu. Jadi bapak saya kebetulan nikah lagi dan saya nggak mau ngeganggu bapak saya gitu kan, kasihan pulang kerja segala macem. Jadi kita bawa, anggap aja seperti jalan-jalan ya waktu itu ya. Jadi diagnosa itu, jadi semuanya ikut. Bukannya tujuannya sih bukan ini loh adek kamu gini, nggak ada, belum ke arah situ dulunya. Jadi yang saya tahu sih adeknya ada mainan di sana, ikut mainan gitu kan. Wah, kayak gitu. Kalau adek belum paham ya 2 tahun. Apa ada ingat? Enggak. Nggak tahu ya. Belum sampai Belum situ. tahu sampai situ. Oke, ini kan kita sekarang lagi proses tadi terapi, terus kemudian proses diagnosa ya kan, yang di rumah sakit itu kita datang ini. Dan inget gak waktu kita ke Serpong gitu tuh, yang paling diajak sering kan adek tuh, diajak yang digendong sama Umi gitu. Nah, adek kayaknya memang gak bisa deh inget deh, karena masih 2 tahun juga, 2 tahun 3 tahun, karena sampai Pamulang juga 3 tahun. Hasan? Kalau saya dulu pernah inget tuh satu kayak rumah gitu kan. Kalau saya di rumahnya itu Iya, rumah terapi betul. itu ya. Saya inget banget tuh kayaknya saya, ibu saya, Ferhat sama Faiz berempat kebayang banget tuh kayaknya capeknya gitu kan ke BSD waktu itu kan. Itu jauh, itu lumayan jauh dan rumah kita masih Sawangan. Sawangan ya, masih Sawangan itu kayak itu benar lumayan jauh banget untuk ukuran terapi gitu kan. Apalagi saya waktu itu masih SD mungkin masih sempat bisa untuk ikut ke nemenin ibu gitu kan. Cuma itu bener-bener ini banget sih, capek banget gitu kalau saya inget lagi gitu Iya. Jadi prosesnya. karena kalau Hasan lebih banyak memang waktu itu kita titipkan ke kakak saya, karena kebetulan saya bertetangga juga. Jadi dalam satu komplek itu ada rumah bapak saya, rumah kakak saya, dan rumah saya gitu.
Jadi Hasan tuh lebih banyak main, karena Hasan kan lebih lebih gampang gitu ya, karena sering mainnya itu loh gitu. Jadi kebetulan ada sepupunya banyak yang seumuran, jadi akhirnya Hasan itu kalau nggak apa ya, kalau nggak weekend nggak diajak ya kayaknya sih waktu itu, karena seingat Umi juga, Umi cuma bawa Perhat sama bawa Faiz, karena kondisi dulu itu kan bis ya Bi ya, barengan sama orang yang jualan juga gitu loh bis itu gitu. Jadi emang nggak bisa bawa Hasan, jadi kalau 3 itu kita nggak bisa waktu itu. Jadi memang Hasan tuh lebih tahunya pada saat weekend, pada saat dia itu ikut pada saat hari Sabtu kalau nggak salah, kita semua di jalan ya, kita rame-rame gitu ya, terus kita sekalian pulang ke Serang ya Bi ya. Waktu itu sempat pulang ke Serang juga karena deket kan, daerah Serpong itu ke Serang. Jadi kita memang benar-benar apa ya namanya ya, dari awal dari terapi. Nah dari proses terapi ini nih Saning, terapi kan terapi di sana sama terapi di mana tuh di rumah. Nah Yamet itu yang pas sudah gedenya. Yang terapi di rumah itu doh San. Ya Umi kan inget banget, jadi kayaknya sih kalau Ade inget-inget sama-sama kali ya. Jadi kalau Hasan itu nemenin saya dalam bikin apa sih namanya, ngegunting-guntingin brosur-brosur gitu ya. Jadi kalau zaman dulu ya Minasing dia ingat. Jadi dia tahu gitu. Jadi kita tuh dulu nggak kayak sekarang gitu. Dulu saya juga nggak tahu kalau ada karton Manila ya Bi, karton Manila yang kita minta dipercetakan gitu, yang jual kertas itu ternyata bisa dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang kita mau. Dulu kan 6x6 ya, dulu wajibnya gitu ya. Akhirnya saya garis dulu itu karton Manila, digarisin 6x6. Itu aja butuh waktu, butuh cuma nengokin anak, ngeliatin, kemudian digunting itu baru bikin kartunya gitu kan. Terus belum lagi kita dibantu sama dia untuk apa namanya, ngeguntingin, karena dia kan udah paham ya cara ngegunting segala macam gitu. Waktu dipelajarin SD mah udah bisa gitu kan. Nah cuman pada saat itu untuk bikin kartu alat bantu aja saya bikin selama 3 hari, dan itu disetrika, dan itu pakai disetrika gitu, nggak ada sistem laminating dulu kita nggak punya, jadi kayak ada berembun gitu bentuknya gitu. Nah pada saat pengajaran yang paling rajin dia nih, calon guru. Jadi calon guru. Jadi dulu itu saya udah teler gitu ya, ngegunting itu kan bisanya bikin itu malam gitu kan, bisanya malam. Nah ini ada saat kalau Hasan karena tenaga energinya udah habis gitu ya, itu sering dia duluan tidur. Jadi jam 8 tuh udah teler gitu. Nah kadang-kadang yang 2 ini nih yang sama-sama susah tidurnya gitu. Nah ini kadang-kadang saya udah teler, udah capek, kerjaan baru udah rapi-rapi ngegunting. Faiz itu seneng banget dengan alat bantu itu. Jadi kayaknya pengen belajar terus. Jadi dia selalu mengambil kartu itu, kemudian dia meminta saya untuk istilahnya bacakan gitu lah. Nah akhirnya yang bacain dia nih adeknya gitu. Cuman bahasanya bahasa anak usia 2 tahun 3 tahun gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau dia kan pengenalan benda itu udah banyak kosakatanya gitu ya, walaupun dia usianya kalau Faiz itu sekitar 4 tahun, berarti adeknya sekitar 3 tahun setengah ya, berarti kosakatanya udah banyak. Jadi bahasanya gini, pitang gitu ya, Faiz dengarnya jadi pitang gitu. Makanya mungkin itu juga dari bahasa K jadi T gitu. Pitang, pisang, pitang. Masih kecilnya kayak gitu. Terus nanti kalau dia nggak tahu apa nih Mi gitu kan, apa nih Mi gitu, kasih tahu gitu. Oh ini gitu. Jadi yang rajin dia Perhat untuk mengajarkan pada saat sesi terapi gitu. Nah, terus sampai berapa lama tuh, karena kan target saya waktu itu 8 jam sehari gitu ya. Dan yang nggak lupa bilang pandainya itu. Oh iya pandai ya, dia kasih apa, kasih pujiannya itu, reward sosialnya pandai. Dan kalimatnya pandai gitu doang. Padahal kan hebat, pandai. Jadi dia apalah itu, dia dengan bahasa yang ya saya akui aja. Jadi dulu Faiz sama Perhat itu memang apa ya, orang tuh nyangkanya kembar gitu, karena dulu kecilnya itu sama badannya. Faiz kan dulu kecil banget, kurus gitu kan, jadi sangkanya kembar gitu. Jadi saya juga bingung kembar di mana gitu kan, dari kulit aja beda segala macam gitu. Nah di situ jadi akhirnya memang Perhat yang paling banyak dibawa-bawa kemana-mana, mungkin bete juga kali panas-panas gitu kan. Nah kalau Hasan itu ngebantu dari segi menemani. Nah
kerasa banget gak? Ingat gak waktu Umi tinggal, Umi ngisi di PLN sini nih, gitu kan, ngisi pertama kali yang paling 2 jam saya ninggalin anak-anak pertama kali dia usia 8 tahun. Ya Bi, kalau nggak salah usia 8 tahun saya ngisi di PLN sama temen gitu, di PLN Depok sini. Dia dititipin sama dia, ingat gak 8 tahun yang akhirnya dikasih kue sama tetangga mau Bu Teti. Oh, kayaknya iya deh, kayaknya lupa inget. Ya, Agak sama-sama. jadi dulu ceritanya apa namanya, saya tinggal kan, kalau di rumah saya itu alhamdulillah klaster gitu, kecil gitu, cuma 25 rumah, satpamnya juga ada, jadi pintu hanya satu gitu, gerbangnya hanya satu, nggak ada gerbang lagi gitu. Nah itu saya aman lah, saya udah ngomong sama satpam tidak boleh ada tamu segala macam. Nah saya tutup nih, tapi dia udah bisa nutup kunci segala macam. Saya udah, kalau ada api dulu pokoknya saya udah siap-siap ya. Dah, emang 2 jam itu saya udah kebat-kebit juga. Tiba-tiba pas pulang dia ada anak-anak saya semuanya ada di luar yang bawa dia. Yang bawa dia karena dia nggak tahan 2 jam di dalam rumah. sampai ditanya emang ibunya kemana, kayak kasihan banget. Akhirnya sama tetangga dikasih kue. Adanya mengikutin karena kan komandonya dia ini. Dan ini dari kecil itu jadi leader terus gitu. Di sini aja di komplek tuh leader dia. Teman-temannya itu seumuran adeknya gitu loh. Jadi leader, jadi ketua, jadi yang megang kekuasaan gitu di sini. Jadi saya juga, aduh San, kamu kenapa ngajakin adeknya sampai sangkanya ibunya kemana sih, sibuk amat sih gitu. Padahal baru sekali-kalinya saya itu keluar dengan waktu yang agak lama. Ya kalau Hasan itu sama sepeda. Coba ceritain sepeda, ngajarin sepeda. Oh, ngajarin sepeda, iya. Dulu Faiz sempet kayak, suatu waktu itu kan saya di Agak kencengan sana. kalau nggak salah saya bikin rakit sepeda ya, Pak, itu Iya, kan rakit sepeda. ada sekitar SMP awal, kelas 7, kelas 8, kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP daerah. Waktu itu kan saya main sekitaran komplek gitu kan, terus Faiz kebetulan emang sempet sering keluar, terus tertarik untuk naik gitu. Saya coba ajarin aja gitu. Kebetulan kan komplek perumahan kami kan ada menurun juga, jadi saat itu Faiz saya coba ajarin datar dulu, baru dia ikutin ke ini dalam lebih tinggi gitu kan. Gak sampai seminggu Faiz udah bisa naik sepeda sendiri tanpa tanpa ini dibantu pegang dan sebagainya, dan dia langsung roda 2. Itu benar-benar saya sampai wah hebat juga gitu, Faiz udah bisa naik sepeda gitu. Naik dalam arti itu benar-benar dia sampai goes dan sebagainya, itu benar-benar lancar gitu. Makanya sempat saya kagum aja gitu, saya nggak bakal sangka Faiz bisa sampai segitu gitu. Gak ekspektasi banyak sih. Jadi dulu tuh diajarin tuh sampai saya tuh sesak napas. Kayak Flintstone, kakinya jalan. Jadi goesnya cuma naruh, pas lagi jalan kakinya ke bawah lagi. Itu sama saya nggak kayak nggak mau denger lah istilahnya ya, mungkin sama ibu dibiasa kali domelin atau apa gitu. Cuman kalau nggak tahu di pengalaman Abi soal sepeda. Soalnya sampai sekarang PS itu kalau jalan lambat itu bisa loh dia. Jadi sepeda itu nggak harus jalan cepet, tapi dia bisa dibelok-belokin, bisa segini. Jadi itu sampai sama saya tuh bisa 3 mingguan tuh nggak bisa. Asli banget, saya sampai San tolong deh. Nah pertama kali diajarin sama dia sudah bisa tuh goes. Nah kalau sampai lancar banget dia ngerajin ya nemenin. Karena kan dia orangnya kan aktif juga, tenaga lebih ini. Oh udah saya nyerah deh, bisa asma saya kambuh kayak gitu. Nah Abi tuh yang ngerakit sepeda, soal sepeda. Saya senang sepeda dari dulu, dari kecil, dan sampai setelah tua pun masih tetap senang sepeda, senang ngerakit. Jadi yang terpikir oleh saya waktu itu bisa aja sih emang beli langsung, tapi sepertinya nggak ada pengalaman menarik buat anak-anak. Dan ternyata kalau saya perhatikan anak-anak tuh memang tertarik untuk hal-hal yang sifatnya mekanis. Dan ketika saya masih ingat pengalaman pertama membangun sepeda saya malam-malam waktu di rumah lama, itu begitu selesai saya baru nyoba beberapa
meter Hasan udah lari-lari ngejar pengen ikut. Ya udah saya akhirnya boncengin di depan, dan yang saya ingat adalah tiang sadelnya itu di satu tempat yang di ujung gang kompleks itu gelap, itu bengkok karena terlalu berat bebannya. Akhirnya saya baru kepikir, ini saya di tempat mana ini gelap seperti ini. Saya nggak mikir risiko waktu itu. Yang pasti waktu itu saya seneng banget, Hasan seneng banget, malam-malam gitu jam 8 jam 9. Nah selanjutnya untuk sepeda-sepeda yang lainnya, karena waktu itu saya berpikir sebaiknya masing-masing anak punya satu untuk belajar kepemilikan, belajar merawat juga, dan akhirnya jadi beberapa sepeda. Dan saya perhatikan memang Faiz punya kecenderungan pengendalian dirinya yang bagus ya gitu. Keseimbangannya bagus, bukan pengendalian itu yang Ustadz yang zaman dulu gitu. Intinya adalah pengendalian diri. Jadi ketika saya perhatikan, mungkin saya hanya mendapati apa yang sudah diajarkan oleh Hasan. Karena waktu saya lihat, saya ingat sekali di depan rumah kami itu dia bawa sepeda sampai bisa putar balik tanpa turun kaki. Itu prestasi besar menurut kami itu untuk anak yang baru belajar. Dan sepeda ini ingat gak? Sepeda yang kecil. Oh iya. Jadi, kalau kita kan ada sepeda tuh, sepeda anak-anak itu yang depan belakang tuh deh. Iya. Sama Abi. Dibikin. Jadi gini, sepeda tahu ya, roda pokoknya tiga, roda zaman tiga, dulu iya. merek tertentu itu tuh yang ngetop banget gitu. Itu roda 3 gitu kan, roda 3 di mana-mana. Kalau ade itu kan duduknya di belakang ya. Iya. Ini kebalikan adenya duduk di depan, yang ngegoes kakaknya duduk di belakang gitu. Karena memang dulu Pak Is itu kalau kita suruh di halaman luas, dulu Pak Is itu sebetulnya gini, kalau dia ada di halaman luas, entah itu di lapangan atau masjid ya, itu bawaannya lari gitu loh. Dan kita tuh nggak bisa. Jadi itu dia walaupun nggak diikat pinggangnya ya di sepeda itu, dia kayak dikukung gitu loh. Jadi kayak ya mungkin dia punya, batasan saya cuma sampai bergeraknya di sini. Kalau ada sesuatu yang bisa kursi gitu ya. Jadi ya itu pola pikir anak autis gitu kali ya. Jadi ngerasa tuh kalau dia duduk di kursi, dia itu karena gini, duduk, tidak boleh jalan, mungkin terapinya begitu juga kali. Nah itu lebih dibandingkan kalau dia duduk di depan kan nggak ada pegangan ya dia ya, nggak ada pembatas yang ke kanan kirinya itu loh. Nah sama Abinya, karena saya capek dorong itu, saya itu orangnya kayak banyak ngeluh deh kayaknya. Karena waktu itu juga memang belum ada semacam tiang stang untuk yang mendorong. Jadi karena waktu itu saya seneng rancang, akhirnya saya terpikir untuk beli pipa dibuatkan seperti spoilernya mobil F1, jadi batang, kemudian batang horizontal, batang vertikal agak miring, dibaut, kemudian ada tali, pakai tali tambang nilon waktu itu saya ingat, disambung ke bawah, yang disambung ke pedal depan. Jadi saya main jari untuk misal belok kanan ditarik. Itu kakeknya, bapak mertua saya begitu ngeliat itu tuh heran tapi seneng aja lihat. Saya cuma berpikir waktu itu belum ada, belum ada. Jadi hanya terpikir gimana caranya ngatasi, mencari solusi. Tapi yang pasti akhirnya Bu Eni bisa jalan-jalan sore-sore ngedorong tanpa harus membungkuk, tanpa harus repot-repot, biarpun jadi bahan tontonan waktu itu ya, karena dianggapnya aneh gitu. Iya. Jadi kemarin jadi permasalahan lucunya ya seperti itu aja sih. Kalau kita ngelihat tuh untuk masalah sepeda aja bisa banyak cerita banget ya. Karena sebenarnya adiknya yang banyak berkorban gitu. Kalau Hasan tuh udah siap pada saat, nah nanti kita cerita soal bahkan soal sepeda juga ya, waktu ada sekolah kan dulu TK ya gitu. Coba cerita deh. Kayaknya lucu deh, nggak kasihan. Nah kalau sepeda itu sebenarnya banyak hal sih yang dia itu yang tadi saya bilang, kalau ya korban itu adiknya gitu. Jadi adiknya kadang sering protes dulu, aku kok di sini duduknya, karena di restoran aja ya yang duduk di kursi anak-anak itu dia, karena kan kita dalam satu meja itu nggak boleh pakai baby chair itu kan nggak bisa pakai 2 ya, harus 1 karena ganti sama orang kan banyak juga gitu.
ya mau nggak mau akhirnya dia duduk di kursi yang ini karena tinggi mejanya, akhirnya dia kayak udah dibuka aja sepatunya, dia jadi kayak nongkrong gitu loh di kursi ya. Jadi akhirnya dia yang jadi apa, Jadi kakaknya jadi ya. kakaknya yang harus Jadi lebih yang tua, harus apa berkorban gitu, karena Faiz itu nggak bisa, yang tadi saya bilang kalau duduk di kursi tidak ada pinggirannya itu dia merasa dia masih bebas, tapi kalau dia ada pinggirannya dia nggak akan bergerak gitu. Jadi Waktu ke kebun raya juga gitu kan, Iya. kita bawa stroller, stroller yang naik stroller justru Faiz, Ya. Ferhat yang digendong jadi akhirnya. digendong dan Iya. digendong jalan gitu kan. Jadi apa namanya ya banyak ininya deh, kita jadi banyak menempatkan yang nggak sesuai gitu dengan tempatnya waktu itu kalau kayak gitu. Satu lagi yang apalagi ya tadi ya, mau ngomong lupa lagi tuh tentang itu, yang tentang kita ke restoran gitu ya, tentang kita apa sih namanya Jalan-jalan, jalan-jalan, main apalagi ya sepeda, San? gitu. Main sepeda. Nah ini aja deh tentang sekolah itu kan. Kalau tentang sekolah itu kan Umi sering banget nih ke sekolah adik sama sekolahan Hasan, Iya. sama-sama dipanggil. Nah itu kan selalu Faiz tuh ya, Faiz itu yang paling bahagia gitu kalau Umi dipanggil ke sekolahan Ferhat sama AA gitu kan. Itu gimana tuh? Ini udah mulai sensitif nih pertanyaannya. Tanggapan adik sama AA tuh soal keberadaan Faiz di mata teman-teman. Dulu kan banyak banget apa curhatan yang kadang-kadang nyakitin juga dari temen gitu. Kalau dari saya dulu waktu SD sekitar mungkin kelas 4 kelas 5 saya lupa deh itu ininya. Cepet kan kalau nggak salah Umi sama Faiz ke sekolah ada urusan apa gitu. Kayaknya selain dipanggil karena apa ya. Sempet sih ada beberapa kayak temen kayak nanya aja itu kenapa itu orang gitu. Ya kadang saya kayak akhirnya jelasin aja ini aja gitu, Pemahamannya. pemahamannya aja gitu saya waktu dulu gitu. Dan ada yang mungkin ngetawain tapi kayak ya udahlah gitu, orang mungkin baru itu juga masih belum paham, apalagi kita bicara anak SD ya gitu, pasti bawaannya juga kalaupun dikasih tahu yang lebih detail pun juga nggak paham. Jadi akhirnya ya udah nggak dibawa hati juga sih waktu itu, jadi biasa aja sih. Jadi nggak terlalu nggak dapet ini juga sih, nggak sampai di wah apa enggak, kayak nggak sampai dapet kayak gitu. Adik sendiri gimana? Gimana ya, kalau waktu itu sih kayaknya nggak terlalu banyak komentar negatif gitu kalau diinget-inget juga. Soalnya oh iya sebenarnya pas aku SD dulu ya, itu ada beberapa temen aku yang memang keluarganya juga itu anggota keluarganya ada yang autistik juga. Gitu. Iya, jadi waktu itu kan pernah ya Faiz datang terus ditanyain gitu kan, dia kenapa? Oh ya dia autistik. Dan temen aku bilang oh iya itu pokoknya kerabat dia juga kayak gitu. Jadi ya udah saling paham gitu jadinya. Tapi ya untungnya sih alhamdulillah teman-teman nggak pernah banyak komentar soal itu, Nggak sampai ngebully adik sama nggak gitu. nggak, kalaupun ngebully juga gak ada hubungannya soal itu. Ngebully yang lain gitu. Iya, paling nggak bawa saudara lah. Iya. Jadi emang ngebulinya bagian-bagian yang lain, nggak ada hubungannya. Iya kayaknya sih ya, Nggak terlalu, banyak nggak sampai ngebulinya nggak itu nggak karena sampai. emang sih kalau yang dari Umi dengar langsung waktu itu mungkin ada yang nggak dengar atau lupa atau apa sih kedengaran yang Faiz itu yang dibilang bodoh lah atau apa, pernah kedengeran Umi sendiri ya. Tapi kalau Umi kan udah baal ya. Yang penting Umi kan berharap tidak kena di adik sama AA aja gitu, itu yang paling pentingnya di situ gitu. Karena ya, yang menjalankan keseharian belajar di sekolah itu kan bukan Umi gitu loh. Jadi Umi juga segitu wanti-wanti juga untuk bawa Faiz gitu kan, mau nggak mau, tapi karena karena ada satu panggilan yang harus ditunaikan kan nggak enak juga gitu kalau Umi nggak bisa ini juga. Nah itu mengenai soal bulian gitu ya, mungkin ya ada semacam ini. Nah ini lebih kepada tanggapan AA sama adik sendiri deh mengenai Faiz itu gitu. Faiz tentang Iya, soal apa aja semuanya. Perasaan Hasan mempunyai saudara yang seperti ini, yang ya ada senangnya mungkin bisa ceritakan, ada sedihnya, ada keselnya juga nggak apa-apa diceritain. Biar kita tahu bahwa
apa ya, mungkin ada omongan Umi sama Abi yang nyampe ke adik sama AA yang bikin adik sama AA semangat punya saudara kayak gini kayak gitu, atau apalah terserah Suka dukanya. suka dukanya. Suka dukanya ya. Kalau sukanya pasti ya karena udah jadi abang ya, jadi kayak ngelihat adik mau bagaimanapun juga pasti tetap namanya ada kayak apa ya, alamiah gitu, kayak bawa ada untuk melindungi gitu kan, ada hasrat untuk melindungi gitu. Jadi terkadang ada satu waktu saya sempat kayak dulu sempat mikir ya, Faiz itu kalau normal gimana gitu kan, tapi akhirnya saya kayak nyadar juga ngapain juga mikir kayak gitu kalau misalkan ujung-ujungnya nggak nerima Faiz secara utuhnya sekarang gitu. Jadi kayak jadi sampai gitu. Kalau untuk duka mungkin kadang-kadang ada beberapa aspek yang kayak Faiz sekarang gitu bikin saya kadang jengkel atau apa gitu kan, kadang Kagetnya itu ya. kaget dan sebagainya. Tapi akhirnya kayak saya juga ngerasa ya saya percaya sama Faiz kalau Faiz itu bisa berubah gitu. Jadi saya masih punya apa kayak harapan gitu ke Faiz itu bisa berubah. Dan saya selalu mikir mungkin Faiz sekarang ini problema itu hal yang sering dialami sama orang-orang seumurannya dia gitu, kayak mungkin jatuhnya kalau itu kayak krisis. Oh iya, menuju dewasa ya. Krisis apa? Bukan krisis Quarter life crisis ya. iya, Jadi gitu. saya ngerasa mungkin saya nggak tahu apakah di dunia secara autis itu bisa ngalami juga atau enggak, cuma saya ngerasa mungkin Faiz lagi di fase itu aja sih. Jadi mungkin sampai entah kapan waktunya ya saya usahakan untuk bisa lebih suportif, lebih bisa nerima gitu. Itu aja sih. Adek. Soalnya Adek itu dari kecil itu nggak bisa lepas banget sama Faiz sampai umur 2 tahun itu ya, ngebantu Umi itu ngaji. Kalau ngajar kan Adek tuh itu banget gitu, makanya mungkin Adek bisa baca umur 4 tahun itu karena Umi ngajarin Faiz. Tapi kan Faiz itu baru diajarin huruf, kenapa Adek bisa baca ya? Nggak tahu juga deh. Bingung juga makanya. Aku ini tuh kalau belajar baca tuh gara-gara baca komik sebenarnya sih. Awalnya dibacain padahal ya. Iya. Lama-lama baca Awalnya sendiri. bisa kan. sendiri. Gak Kapan ngerti aja. juga gimana ceritanya. Tapi ya kalau soal suka dukanya ya ya gimana ya, lebih banyak ingat dukanya sebenarnya. Coba ya, soalnya agak kenceng Adek. Iya. Ya jawaban jujurnya sih ya, saya sering ngalamin dukanya terutama dalam beberapa tahun belakangan ini. Kayak diceritain sama kakak saya tadi, Faiz sedang mengalami fase-fase yang sulit buat dia, tapi yang nyebabin dia buat kadang tantrum yang sebenarnya saya dari dulu nggak pernah ngelihat dia kayak begini. Jadi ya sekitar 4 tahun yang lalu atau kurang lebih ya sekitar segitu ya, dia tiap kali dia tantrum saya selalu shock, kaget gitu, kadang juga takut sebenarnya ya. Iya, kalau dibandingin sama Umi, Abi atau Hasan kayaknya saya yang paling takut kalau misalkan ngadepin dia marah kayak gitu, karena kalaupun saya mau ngelawan pun dia melawan lebih keras lagi. Saya berapa kali didorong, dipukul, digigit juga. Berapa kali saya berusaha ngelawan tapi ya Kayaknya dia tahu strata deh, tahu struktur. iya, Kalau posisi Hierarki ya. dia kayak ngerasa kakak. kayak tahu dia itu kakak saya, makanya saya juga lama-kelamaan ya sudah lah. Jadi kalau sukanya ya bahkan kalau ingat masa kecil juga, yang paling saya ingat tuh ya kalau pas masih kecil itu ya paling kayak diminta sama Umi untuk bantu-bantu dan lain sebagainya gitu. Tapi biasanya saya melakukan karena emang disuruh Umi, bukan atas rasa peduli sama Faiz mungkin ya, bisa dibilang gitu. Kalau boleh jujur aja ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, jadi ini mungkin agak gak enak juga buat didengar kali ya sebenarnya sih. Gak apa deh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau saya melihat Faiz lebih sebagai ya kakak yang ada, bukan kakak yang akrab gitu. Kayak telanjang udah ada aja gitu Ada, karena kondisi. ada. Istilahnya ya. apa, estrange ya kalau ini. Jadi kayak ada tapi terasing, nggak masuk ke dalam lingkungan. Iya, Terus kalau solusinya kalau lagi dia ngamuk, yang solusi Yang temuan pura-pura. ada pura-pura mati. Jadi katanya pernah waktu itu
tidur ya kalau nggak salah ya, khususnya waktu itu lagi seringnya tidur, kita bangun tidur dia sebenarnya nggak ngamuk ya. Akhirnya kan kita ngeliatnya jadi steaming, kayaknya dia kayak gitu. Karena kalau kita cari penyebabnya nggak ada sih kayaknya. Kita nyari itu capek banget ya, sampai sekarang nggak tahu penyebabnya apa kayak gitu kan, dan sehari bisa berkali-kali segala macam. Nah itu kan posisi dimana pada orang tidur itu dia suara kenceng gitu kan, nggak siap ya gitu ya. Dia tiba-tiba waktu itu malah justru masih ngelempar gelas ya, lempar ya itu yang tadi yang sempat saya cerita waktu sebelumnya, sesi yang sebelumnya, dia kalau ngelempar gelas sendiri, HP sendiri, piring sendiri gitu. Jadi kalau sendok kan campur kita ya, itu kayaknya memang kepemilikan sendiri, dia nggak pernah alhamdulillah nggak pernah ngelempar punya kakaknya maupun adiknya gitu. Itu dia punya batasan tuh, alhamdulillahnya di situ. Kalau sampai kita di mana ya orang juga lagi suara kenceng, kita pasti linglung ya, bingung. Nah kalau dia lebih bagus self defense-nya, aku pura-pura mati aja. Jadinya dia ngeliat kakaknya lagi ngamuk, dia langsung tidur. Kakak yang kena akhirnya dia yang kena kakaknya gitu kan. Jadi apa ya, yang kena malah Hasan karena Hasan kaget bangun, ya udah kena sasaran, itu dipukul sampai kenceng banget gitu ya Allah. Dulu tuh masih yang sifatnya masih begitu. Jadi kalau dia aman karena dia posisinya rendah. Jadi kalau kita posisinya tinggi, dia itu merasa lebih emosi ya kalau nggak salah. Karena gini, Faiz pada saat kita, saya khususnya dia kan takut sama saya Faiz itu ya. Kalau pada saat Faiz ya gituin aja gitu, dia langsung duduk ke bawah gitu. Dia ada, oh ternyata dia tahu dia tuh salah gitu, langsung oh salah, saya nggak mau gitu. Nah itu kayaknya udah satu tanda atau gestur tubuh yang saya ngeliat ya udah, jangan terlalu kita kebawa emosi lagi sama dia, karena semakin emosi dia ngeliatin kita emosi akhirnya kan. Ya kan kita akhirnya sibuk sama emosi kita masing-masing. Dia gitu. sendiri udah selesai Dia gitu. sendiri udah selesai. Kayak Malah bener-bener nuntut lagi, kenapa nih kayak orang-orang hanya aneh lampiasin jadi. aja gitu kan, kayak bener-bener gitu kan, Iya. steaming. Nah itulah, itu kalau untuk masalah gini nih memang lagi masih apa ya, masih jadi PR lah buat kita Baru tahu sekeluarga. istilah quarter ini. Quarter life crisis. Quarter Quarter ya 25 Oh, dari satu iya, iya. abad kan 25. gitu ya. Ada yang Oh, juga midlife, betul. iya sama. Ada Taunya kan midlife crisis kan. Hmm. 50 tahun ngalami krisis, ini baru 25-nya aja seperempat abad. Terus kita kalau perjalanan, nah ini kebetulan kita ya itu balik lagi, alhamdulillah saya nggak pernah ngasih tugas-tugas gitu, nggak pernah ngasih tugas kakaknya harus apa, bapaknya harus apa. Tapi memang kita udah sewajarnya pergi kemanapun. Kalau misalnya urusan ngajak dia, Pak Is itu sebenarnya kalau udah tahu tempatnya sih dia jalan sendiri bisa. Kayak pernah kita ke mall, dia tahu mall itu sampai detail gitu ya. Tiba-tiba dia makan, mau kemana Is, dia bilang Is, ya udah dia keluar sendiri, kencing pipis sendiri, kita balik lagi ke resto itu. Saya tengah nunggu di resto, karena kan jaraknya lumayan jauh tuh ya, ada sekitar 20 meteran gitu lah dari resto itu. Tapi ya dia udah paham. Cuman kalau misalnya kayak di pesawat itu yang apa yang agak kalau di pesawat itu kan ada cuman 2 tempat, yang di belakang atau kita ke depan gitu kan, itu agak sulit karena Pais itu agak sulit dengan jalan yang di atas pesawat gitu loh, ya kan. Di alley, Nah jadi yang lebih rajin itu berdua gantian gitu, karena kebetulan kita kalau udah umur kayak gini, waktu perjalanan panjang gitu 8 jam ya paling panjang ya, paling panjang waktu kita ke Jepang tahun lalu, bulan Juni lalu, 8 jam itu dia praktis nggak tidur Faiz itu. Jadi kita naik pesawat itu jam 10 malam ya. Jam 10 malam Faiz itu nggak tidur di sebelah saya. Kakaknya sama adiknya gantian aja, yang kalau dirasa-rasa 2 jam sekali Faiz mau pipis nggak. Kalau Faiz yang kita tanya, karena Faiz itu juga kan nahan orangnya gitu loh. Dia lebih baik daripada harus ini. Nah akhirnya ya udah, kalau ke pesawat berapa kali saya lihat tanpa ini ya, tanpa permintaan ke saya, kakaknya, adiknya juga nganter gitu segala macam. Sama hal dengan waktu kita bawa barang ya, kita kasih tugas juga Pak, itu bawa barang juga punya dia, wajib harus membawa juga gitu. Jadi kita punya tugas deh gitu ya, punya tugas yang biasanya sih kalau kita jalan bareng saya nggak bawa koper, saya pegang Pak Is juga nggak bawa koper ya gitu, paling Pak Is bawa ransel aja yang dipegang dia itu. Jadi saya bawa ransel, dia bawa ransel, jadi saya nggak bawa koper, jadi yang bawa koper mereka bertiga. Nah
kalau misalnya mereka urusannya kayak beli tiket segala macam atau apa, ya saya sama Faiz nunggu gitu loh di luar sambil megangin kopernya semua. Jadi kita memang udah setting kayak begitu ya, udah alami aja ya, kayaknya nggak usah disuruh-suruh gitu. Nah ini nanti ada pertanyaan udah ada nih dari Bu Irma, tapi nanti dulu deh. Ini kan sepanjang Faiz 25 tahun, 24 ya, Faiz ini nanti Juli ini 24 tahun. Nih ngomongnya jujur lagi nih. Umi kan selalu minta bantuan nih gitu loh, minta bantuan adek lah, bantuan Hasan lah gitu kan, entah itu keluar untuk belanja, keluar untuk nitip gitu kan. Karena selama ini kan yang sering-sering nitip itu, apalagi waktu Umi sama Abi 2 minggu ninggalin tuh, ninggalin ke Amerika itu 2 minggu, paling lama tuh ya Bi ya, kita 2 minggu itu ninggalin Faiz waktu itu umur berapa tahun? 4 tahun yang lalu ya, berarti Faiz sudah 20 tahun gitu kan ya. Alhamdulillah waktu itu masih aman ya, masih nggak ini. Nah ini gantian mereka tuh, saya meminta mereka nggak usah deh masak-masak deh, biar nggak repot juga. Kalau gue tuh memang nih anak-anak saya ini senang masak berdua gitu, mungkin kayak bapaknya kali ya. Jadi kebalikan saya nggak suka masak, ini dua masak. Jadi menu apa aja ya, apalagi yang paling sering ini kan, menu apa aja bikin. Ada nih di kos-kosan juga udah bikin kare segala macam gitu kan. Nah kadang-kadang mereka yang bikin, saya ngicipin doang, tinggal makan gitu. Nah dengan tugas-tugas yang sebegitu banyak gitu, itu tanggapan AA sendiri gimana itu? Kalau jadi kan sebenarnya waktu tinggal Umi sama Abi ke luar negeri itu sebenarnya sih kayak bukan suatu perkara yang besar banget sih buat saya gitu, karena mungkin udah terbiasa kalau misalkan Umi atau Abi pergi keluar kota gitu kan, udah jadi terbiasa. Yang penting sih kalau menurut saya untuk kayak tinggal di dalam rumah, selalu yang penting ada izin untuk kayak masak gitu kan, tapi masaknya nggak dalam arti yang banyak kata apa gitu, sesimpel kayak masak mie, goreng nugget atau sebagainya gitu. Jadi hanya yang sifatnya benar-benar primer aja untuk kayak simpel sederhana itu kalau misalkan bisa masak. Dan kalau untuk keseharian kan saya kalau lebih polanya nggak terlalu banyak untuk handle Faiz gitu kan. Saya tugasnya beli makan pagi, sarapan, siang, sama malam gitu kan. Jadi dan saya kadang-kadang suka rotasi juga menu-menu makannya itu. Sisanya kayaknya nggak terlalu banyak. Ngajak ke ini ya, ngajak ke mall ya. Mungkin ya beberapa waktu ke mall gitu. Ke mall, jalan bertiga berdua gitu. Kalau misalkan saya berdua sama Faiz gitu, kadang saya ngajakin kalau biasanya kalau saya ngajak ke rumah hari-hari Umi atau Abi pulang dari luar gitu, jadi saya kadang suka ini ngajakin gitu, ya ada kegiatan juga di luar rumah gitu, dan nggak suntuk juga gitu. Jadi sejauh itu sih kayaknya nggak terlalu buruk, nggak seburukin juga sih gitu, nggak susah saya bayangin sih. Ada sendiri gimana? Iya. Dapat tugas. Iya sih, tiap kali diberi tugas atau dititipin amanah yang berhubungan sama Faiz, saya juga gak begitu keberatan banget sih. Saya ngeliatnya itu ya sesuatu yang harus, ya emang kalau emang nggak saya ya siapa lagi, kayak gitu situasinya paling sering kan. Tapi kan biasanya si Umi ngasih tugas ke saya tuh kalau misalkan Hasan tuh gak ada biasanya, atau misalkan Hasannya lagi gak bisa diganggu. Jadi kalau misalkan tugas ya sih gak terlalu dipermasalahin banget ya. Enggak ya. Ini ada pertanyaan nih, Bi. Pernah nggak AA, Hasan sama PAD ini komplain gitu? Kalau komplain sih enggak ya, cuma pernah nanya aja Ade waktu itu. Umi kenapa sih Pak terus gitu ya waktu itu sempat. Karena gini, memang jujur aja kita tuh masa-masa terapi itu kan masih panik ya, sampai lama juga ya Bi. Maksudnya kita ya zamannya ibu-ibu yang masih kok anaknya, kita nggak usah ngejar target akademiknya dulu mah ya. Dia ngerti itu minum, dia mengerti itu piring, dia mengerti itu sepatu, dia mengerti itu air yang tidak boleh diminum, air yang boleh diminum. Itu aja tuh lama waktunya ya gitu. Nah jadi
ya akhirnya kita berkutat ya. Tapi memang saya pernah bilang kan waktu itu saya punya jadwal sendiri gitu, jadwal buat saya, jadwal jadwal buat anak-anak. Jadi saya tahu Hasan itu harus belajarnya jam berapa kalau sama saya, adiknya. Nah kalau Ferhat ini cuman kasih tugas aja dia ngerjain, mau saya sambil terapiin Faiz, sambil ngajarin kakaknya bisa gitu. Cuman kalau memang Hasan tuh ada waktu tertentu, karena kan dia juga pembelajarannya udah lebih susah segala macem gitu. Kalau komplain sih cuma nanya ya, nggak sampai tantrum, sampai di mana nggak mau bantuin saya tuh nggak pernah. Ya, jujur ya, saya nggak pernah kayaknya. Abi juga rasain nggak gitu, nggak ya, nggak pernah. Jadi cuman ada pertanyaan gitu, kok apa-apa Faiz ya Mi, apa-apa Faiz ya. Oh iya ya, berarti saya salah, berarti saya selama ini memang benar-benar fokusnya ke Faiz tanpa melihat adiknya. Kalau soal misalnya kita biaya gitu ya, kalau kita biaya sih nggak ada tuh, alhamdulillah. Saya pengalaman, soalnya punya pengalaman, ada orang tua yang komplain kakaknya, mungkin gini, dulu pernah ada si kakak pengen minta earphone gitu. Nah jadi si ibu itu cerita sama saya, jadi kan pembelajaran saya juga nih, jangan-jangan saya gini nih gitu kan. Si kakaknya itu minta earphone. Nah itu mintanya juga mungkin dia karena ngerasa udah lama tapi baru ngomong kali ya, betul. Si ibunya selalu bilang nggak punya duit. Nah satu saat si kakaknya ngelihat ada kwitansi terapi yang bayarannya juta-jutaan, sedangkan earphone cuma 150 deh gitu. Zaman dulu tuh nggak sampai 150, kali di bawah 100 ya earphone yang biasa gitu, atau headset deh, saya juga lupa gitu. Nah jadi si kakaknya itu ngambek. Jadi kalau setiap ketemu adanya itu dicemburutin, diomelin, pokoknya nggak mau bantu ibunya. Nah sampai gimana dia nanya sama saya, saya bilang saya malah justru ditanya kayak gitu bingung, karena saya nggak pernah ngalamin. Tapi kan saya juga nggak mau juga, oh saya nggak ngalamin kok, saya nggak gitu. Akhirnya jadi kayak waspada, jangan-jangan anak kita dalam hatinya nggak diomongin gitu ya. Jadi kayak introspeksi juga gitu. Makanya saya ngomong. Nah disitulah saya tahu kalau Ferhat ini kan orangnya suka jujur gitu loh. Jujur dulu masih kecil ngomong gini, Umi kenapa sih kalau ngomong sama orang, hei ganteng gitu. Padahal kan dia nggak ganteng gitu. Jangan bohongin orang. Iya. Itu fitnah. Jadi terus apa kabar gitu. Umi bilang itu namanya sosialisasi, bagaimana kita menyenangkan orang lain. Kita dibilang bohong itu enggak juga, karena kan orang seneng kan dipanggil dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah gitu loh. Anaknya juga pintar, cantik, ganteng, rajin tuh seneng kan. Jadi semacam, walaupun saya nggak tahu sebenarnya dia tuh rajin apa enggak ya. Kita kan yang penting memotivasi anak orang nggak ada salahnya. Cuman kan dia ngerasa ternyata saya itu kayak ngajarin terapi di rumah. Adek ambil piring, adek kayak gitu. Jadi dia ngeliatnya nggak ada reward ke dia gitu. Nih salah saya tuh, jangan sampai ditiru ya sama ibu-ibu gitu ya, sama orang tua yang lain. Jadi dulu saya tuh ngelihat itu yang pernah saya cerita di sesi saya sama suami gitu, anak kan bisa disuruh. Katanya bapak suami saya ngomong, pakai dong kalimat please gitu. Nah itu jadi saya belajar banyak di situ. Jadi akhirnya banyak pokoknya saya tuh kalau untuk masalah makanan dia nih, Mi jangan kasih yang berkarbo, domelin saya, jangan kasih ini yang marahin dia. Karena dia bagian area makannya Faiz, karena dia tahu banget yang Faiz itu rotasi makanannya itu nggak tahu sih, nggak pernah diajarin. Nggak tahu sih, kayak feeling aja ya, kayak feeling aja sih, sama riset sendiri kayak ternyata Faiz tuh senang gini, ternyata Faiz tuh nggak suka ini. Jadi saya jadi kayak selama beberapa tahun belakangan tuh riset sendiri gitu. Jadi akhirnya mikir udah biar buat Faiz juga ini tuh nggak ada masalah juga buat saya gitu. Kalau Hasan untuk masalah itu ya, untuk masalah konsisten untuk masalah makannya. Nah kalau adiknya konsisten saya untuk berpikir tegas gitu sama Faiz. Jadi pernah ada satu kejadian nih, ada lupa apa nggak tahu deh. Saya ngomong gini sama adiknya, dia jangan keras sama A-nya sama Faiz, dia itu kan nggak ngerti apa-apa gitu. Udah dia paham nih. Nah, itu udah. Nah sekali waktu saya ngomong, adek
dia udah ngerti kok, nggak usah diulang-ulang gini-gini. Umi kan pernah ngomong kalau Pak Is nggak ngerti apa-apa, ya aku tadi terasa iya salah lagi. Jadi saya tuh kalau untuk konsistensi masalah disiplin atau penegakan suatu rule ya, suatu apa suatu peraturan itu saya ya biasalah ibu-ibu mungkin ngalamin kan kayak saya juga gitu kan, ada rasa kasihan segala macam yang negakin dia. Jadi saya tuh ada rambu-rambu merah gitu. Iya ya, karena dia lebih berani untuk mengkritik saya gitu. Kalau Hasan nggak terlalu berani untuk mengkritik saya. Jadi saya melihatnya ada ini. Nah, kalau untuk bapaknya memang untuk hal-hal yang sifatnya kita ngambil suatu keputusan ya yang lebih besar segala macam. Saya memang diinikan. Jadi saya sebenarnya dibilang saya mendidik apa ya namanya mengasuh Pak Is 100% nggak juga sih, karena mereka juga yang berjalan di saya cuma sebagai orang yang kelihatan aja, yang di belakang layar itu mereka bertiga sebenarnya. Dan saya ngelihatnya juga apa ya namanya ya nggak mungkin kalau saya bisa sanggup untuk megang Faiz gitu sendiri pun kalau nggak ada mereka bertiga. Jadi mungkin yang orang ngelihat saya tuh keseharian ya karena 24 jam segala macam, tapi selebihnya sih sebenarnya mereka bertiga gitu. Nah ini mungkin pertanyaannya, oh ya, terus bagaimana menjelaskan kondisi Faiz ke saudara-saudaranya yang lain? Ya, kalau kita sih udah ngomong ya Bi ya sama dia, udah tahu karena mereka itu kan mungkin waktu masih kecilnya nggak paham gitu kan, nggak paham, tapi kita bawa karena kita sering kemana-mana rame-rame gitu ya, kemana-mana kecuali itu ya kalau kita hari kerja kita nggak bisa ya pastilah nggak mungkin kita bawa terus. Kayak Hasan sekolahnya dulu sampai jam 3 ya deh sampai jam 3 kayak nggak mungkin bawa dia dari SD kelas pulang jam 3 sedangkan dia udah capek segala macam, saya nggak mungkin bawa dia. Nah kalau saya sih pas dia udah berapa tahun ya, saya cuma ngomongnya yang seininya aja, sepaham dia aja bahwa kondisi Pak Is itu ada berbeda. Pak Is itu punya dunianya sendiri, kadang-kadang ketawa, dan memang semenjak kecil tuh Pak Is jarang nangis, hampir tidak pernah nangis ya gitu. Kayak kemarin aja cuma keluar air mata, doanya cuma merah doang. Nah dia nggak nangis sesungguhnya, nggak pernah dia nangis gitu kayak gitu. Jadi saya cuman semakin besar baru saya cerita, dan mereka udah browsing juga kali ya. Dia sama udah browsing kan tentang autis apa segala macam. Kayaknya mereka lebih canggih sendiri gitu. Jadi udah tahu, oh ya udah, sampai Hasan juga, adek juga udah bisa ngelihat ini anak autis kali gitu. Terus Hasan juga bilang sampai ngebela teman juga di SMP gitu kan yang anak autis juga gitu. Nah ini Bu Irma ya tadi pertanyaannya, mudah-mudahan terjawab. Ini Bu Sinta, gimana pengalaman cerita ke temen kalau punya kakak atau adik yang artistik? Coba siapa dulu? Saya dulu. Okay. Kalau saya sih kayaknya kalau SD nggak nemuin suatu kayak diskriminasi atau apa, jadi kayak, dan kadang nggak semua teman nanya ke secara mendetail juga kondisi adik saya gitu Pak, untuk terutama Faiz gitu. Jadi untuk waktu kayak SD SMP kayaknya nggak terlalu banyak ini juga gitu kan, nggak terlalu banyak orang yang nanyain ke saya. Paling kalau misalkan kuliah kayak belakang ini baru mungkin beberapa teman yang tahu, dan ya udah nggak terlalu banyak dipusingin sih kayaknya. Orang juga mulai tahu juga kondisi autistik itu gimana, karena semenjak dulu yang di kasus-kasus yang di salah satu universitas itu yang anak autis itu jadi korban dibully, jadi akhirnya timbul semacam awareness ke orang-orang lain, termasuk ke teman-teman kampus saya gitu. Nah kebetulan dulu saya punya junior yang ternyata sepertinya dia autistik juga gitu, jadi mungkin nanti ada cerita sendiri lagi sih. Nah itu aja sih. Oke, ada lagi ada. Iya ya, saya juga beruntungnya sih pas saya SD, saya beruntungnya saya ada di lingkungan di mana teman-teman saya itu cukup toleran dengan berbagai kondisi manusia yang berbeda, kayak kondisi fisik atau kondisi mental. Saya ingat sih waktu itu tuh teman-teman saya juga ya, jadi intinya sih kita saya sama teman-teman saya dulu pas SD sudah tahu ada namanya manusia penyandang disabilitas, dan kita juga sebisa mungkin menghormati mereka dengan tidak menghina atau ya paling minimal ya itu ya. Lalu pas SMA juga beberapa teman saya juga ada yang tahu, tapi ya sih karena
sekali lagi juga saya beruntungnya dikelilingi sama teman-teman yang bisa paham soal penyandang disabilitas itu juga, jadi ya tidak pernah ada masalah sih. Waktu teman-teman adik main ke rumah tuh kan ketemu Faiz berarti kan? Iya. 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 Tapi kayaknya nggak Jadi masalah ada banget. masalah Iya. juga. Bukan sesuatu yang dikira juga biarin aja gitu. Nggak terlalu pusing. Terus waktu wisuda juga kan itu malah lebih ini lagi ya, kan lebih terekspos lagi, oh kakaknya Ferhat gini gitu kan gitu. Iya, nggak pernah ada yang pertanyain Nggak sih. pernah pertanyaan. Apalagi pas kuliah juga. Kuliah kan pas di kuliah tuh terutama karena karena prodi aku kali ya. Jadi orang makin open sama kayak oh dia kondisinya begini, oh ya udah gitu. Udah nggak lebih pusing. Nggak Iya, alhamdulillah nggak negatif ya ini. Nggak. Respon itu. Nah ini ada lagi nih, itu Bu Sinta ya, mudah-mudahan terjawab ya. Bu, gimana ngajarin abang dan adik Faiz supaya bisa menerima kondisi saudaranya yang autis waktu kecil? Ngajarinnya gimana? Kalau saya ya, nanti berarti kalau mengajarkan berarti bapaknya ya sama saya ya berarti ya. Kalau saya mengajarkan cuman ini aja dulu ya, waktu saya dengar karena mereka mungkin udah lupa atau apa, atau mereka pada saat itu memang mungkin saya datang ke sekolahan karena dia belum ada. Jadi begini, saya datang kan mereka mungkin di kelas, yang ada itu kan teman-temannya di luar tuh. Nah, jadi yang denger itu waktu Faiz masuk, Faiz itu kan masuk ke halaman itu langsung kayak terbang. Jadi di halaman itu tuh wah, dia seolah-olah kayak yang dia punya sekolah gitu. Nah, orang kan aneh, itu siapa apa orang bukan sekolah situ pakai baju bebas, lari-larian, teriak-teriakan, ketawa-tawa, cekikikan gitu kan. Siapa lu gitu kan di sini tanda kutip gitu. Nah, kebetulan memang dia seringnya kakaknya sama adiknya masih di kelas. Kita kan itu yang mungkin yang lagi ada olahraga atau apa gitu. Nah, itulah keluarlah kalimat-kalimat statement yang ya kalau saya kan yang ngomong anak kecil mah abaikan saja lah, cuek aja lah gitu ya, nggak mau terlalu dipusingkan kalau masalah kayak gitu. Jadi ya paling saya cuma ngomong gini aja sih dulu. Dulu saya juga sempat ini juga apa ada apa ya, walaupun dia bilang itu nggak ada masalah segala macam, saya tetap memasukkan bahwa bagaimanapun Faiz itu adalah saudara, hubungan darah yang tidak bisa dibuang gitu loh istilahnya, yang tidak bisa dihapus, yang tidak bisa disingkirkan. Nanti walaupun bagaimana kamu nanti keluar pun dari rumah ini, tetap Faiz itu adalah saudara kamu gitu. Beda dengan teman, kalau teman kan nggak nyaman ninggalin kita gitu loh. Nah Faiz itu kan nggak nyaman masih ada saudara kita gitu. Itu yang menurut saya seperti itu yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kita memang ditakdirkan mempunyai adik sama A itu punya saudara seperti itu. Ya sama aja dengan Umi sama Abi yang punya anak seperti itu gitu. Coba dari sisi Abi. Kalau saya lebih umum, waktu itu dari kecil saya membiasakan berbicara, ngobrol dengan mereka dan mengungkapkan perasaan. Saya masih ingat pertanyaan dan pernyataan saya ke mereka semua sebetulnya, termasuk ke Faiz, bahwa mulai ditanya dulu, saya nggak sama Umi, saya nggak sama Abi, saya nggak sama Ade, saya nggak sama Faiz. Nah, terus saya sendiri yang nanya, saya sendiri yang jawab. Umi, Abi, Ade, Faiz, sayang sama AA. Ya ntar ke Faiz juga gitu. Faiz sayang nggak sama Umi? Monolog ya, Iya, benar-benar dari jadi kecil. itu tertanam rasa cinta, biarpun belum mengerti, tapi intinya oh ini saudaraku, bagaimanapun ini keluargaku gitu. Nah dari situ ketika mulai bisa berkomunikasi, pertama yang ketika umur masih bisa bercanda fisik, yang smackdown ya di kasur itu nggak ada perbedaan. Hasan, Faiz, Ferhat sama-sama main smackdown, dan itu benar-benar masa-masa yang menyenangkan karena semua bisa terlibat. Terus ketika mulai beranjak lebih besar lagi, mulai ngoleksi mainan, kami sering berempat jalan berburu Hot Wheels gitu kan, kemana aja kami pergi. Tapi yang sebetulnya saya mulai merasa sedih itu ketika kakaknya, adiknya udah bisa ngobrol, punya hobi, apapun yang diobrolin itu mengasihkan, dan saya juga karena ada irisan bagian minat saya yang sama, saya bisa ikut ngobrol, bisa ikut merasakan keseruannya, tapi Faiz tidak terlibat langsung. Itu yang sebetulnya menjadi kesedihan saya, tapi lagi-lagi karena kami punya keyakinan bahwa Faiz mengerti dan Faiz hadir pada saat
terjadinya obrolan-obrolan seru itu dari umur mulai beranjak remaja sampai ke dewasa, saya jadi berpikir ya mungkin Faiz bahagianya ketika hadir sebagai pendengar di situ, bukan sebagai pembicara. Dan saya jadi berpikir mudah-mudahan itu yang menjadi perekat rasa cinta antara saudara, yang suatu saat nanti kalau masing-masing sudah dewasa, sudah berkeluarga, tapi Faiz alam kesudahannya seperti apa, bisa bercerita juga gitu. Masih ingat nggak waktu kita dulu kecil gini-gini nih, sama Abi sama Umi jalan ke sini nyari ini beli ini, seperti yang biasa sering kita obrolin juga, termasuk tadi barusan. Jadi berbagi cerita, berbagi berita kayak gitu. Kamu gimana? Oh, iya. Ke Umi. Oke. Ini ini Bu Sinta lagi nanya lagi, rasanya homeschooling, kan ada pernah ngalamin homeschooling SMP, AA, SMA. Oh, Pak seumur hidup. Unschool pula gitu ya, unschool. Bisa. Terus dulu boleh. Kalau saya kan lumayan kan jaraknya itu hampir 2-3 tahun nih kan. 2 tahun tapi 2 tahun. 2 tahun ya. Sebenarnya kan udah tahu kenapa. Oh enggak, coba aja enggak Kalau apa-apa. Cerita sendiri. alasan saya waktu itu homeschooling waktu dari lulus SMP, karena dulu saya sempat jadi korban bullying dari teman sekelas gitu. Jadi saya sempat ada satu fase di mana saya nggak mau punya teman, nggak mau bersosialisasi, sampai akhirnya saya bilang ke orang tua saya mendingan homeschooling aja gitu kan. Kemudian setelah saya homeschooling, saya kurang lebih bisa dibilang sempat ada rasa minder dari teman-teman yang sekolah normal formal gitu, karena ya romantisasi SMA itu benar-benar khas banget kan. Wah, teman angkatan SMA itu, masa-masa SMA benar-benar hal yang buat sebagian orang itu berkesan gitu kan. Tapi karena saya homeschooling, mungkin saya punya yang pengalaman yang beda terhadap ini kan. Cuma ya saya nikmatin aja selama saya homeschooling, karena selama saya homeschooling saya belajar banyak hal, terutama berbagai bidang yang saya minati gitu, terutama bahasa Inggris. Jadi saya juga terekspos banyak hal-hal yang dari bahasa Inggris. Jadi saya kurang lebih terbantu juga sih dari internet. Jadi saya bisa kemampuan bahasa Inggris saya lumayan terbantu dari situ selama saya homeschooling itu. Iya, kalau saya homeschooling dari ini ya, dari lulus SD sampai jadi pendidikan menengah pertama itu homeschooling ya. Kalau saya waktu itu alasannya kenapa ya? Ikutin AA kayaknya. Iya, jadi itu salah satu karakteristik saya sebenarnya dari dulu tuh. Saya misalkan mau ditanya mau lanjut ngapain, saya biasanya ngikutin saran orang lain. Mau waktu itu kan pas itu kan pas aku mau masuk SD kan, aku ditanyain mau masuk SD yang mana, ya terserah aja kayak gitu. Aku ya saya dari dulu tuh nggak bisa dibilang nggak punya banyak tujuan dulu, selalu ngikutin kata orang lain aja, karena emang jarang banget punya inisiatif dari dulu juga. Cuma itu pun juga sampai sekarang masih berusaha diperbaiki ya. Jadi kalau homeschooling sendiri sih saya gimana ya, karena saya nganggapnya saya orangnya lumayan ortodoks ya. Jadi kalau soal pendidikan kayaknya lebih masuk kalau misalkan diajarin sama orang lain dalam kondisi formal. Jadi kalau pengalaman homeschooling saya sendiri, saya merasa nggak mencapai potensi sepenuhnya dari situ. Jadi ya kalau bisa dibilang saya bukan tipe orang yang cocok homeschooling, makanya saya sejak lulus SMP saya masuk ke SMA swasta. Tapi Hasan sama Ade itu 2 tahun ya di homeschooling. Iya. Dulu masih bisa yang Axel, semacam Axel gitu. Karena mereka itu juga kan nilainya agak lumayan. Ade aja gitu kan se-Depok ya. Tertinggi itu yang nilainya tertinggi. Kalau A juga bahasa Inggris lumayan bagus waktu itu di homeschooling. Jadi waktu ikut Ronin juga segala macam,
Ronin ikut UMPTN Ya, Ah, SNMPTN. SMPTN dulu MPTN. Nah, dia jadi nggak ada masalah dengan pilihan pas lagi kuliah gitu kan untuk ini. Nah itu kalau untuk homeschooling ya Bu Sinta. Jadi awalnya sih memang ada beberapa yang menjadi karena situasi, jadi akhirnya kita homeschooling. Kalau memang awal tujuannya adalah sebenarnya buat Faiz gitu kan, homeschooling itu. Ini pertanyaan lagi dari Bu Irma, pernahkah ada yang nanya saudara kamu tuh kenapa gitu? Terus kalau ada yang nanya gitu sih, jawabnya apa dulu deh? Jawab aja dia autistik. Gitu Ya, lah. sama juga terus terang jadinya. Jadi nggak perlu ada satu yang ditutup-tutupi juga sih, jadi kayak maksudnya untuk sekarang ya, orang juga mungkin udah mulai paham autis itu apa gitu. Cuma ya paling tinggal kitanya aja gitu, paling jelasin gimana gitu. Menurut saya penting sih kita bisa ngejelasin kayak ini kakak kenapa? Oh dia autistik. Ya kita terus terang aja, jangan anggap kakak kita autistik itu sebagai hal yang salah. Ya, kita kalau misalkan kita ngejelasin secara terus terang tanpa rasa beban atau apa, itu berarti bukan sesuatu yang salah dong. Kita pasti bakal ragu-ragu kalau misalkan kita ngucapin hal yang salah. Tapi kalau Faiz autistik itu kan ya memang kenyataannya begitu. Kita itu menormalisasi ya. Oh, ya. Normalisasi. Menormalkan suatu hal itu ya. Iya, new normal. Iya. Normalisasi. Jadi kadang ada satu hal yang ya ini kita udah di tahun 2020 masih aja ada diskriminasi anak ABK gitu kan, rasanya udah benar gak fair aja gitu kan. Ya itu yang Harus jadi diperhatiin juga sih. Kalau yang kayak generasi kayak kita sekarang itu kayaknya lebih toleran ya sama orang-orang penyandang disabilitas juga sih. Informasi Karena yang masuknya informasinya lebih ya, banyak. lebih Ya. bagus, dan kalau saya perhatikan anak-anak milenial itu cenderung punya sudut pandang yang positif ya. Iya. Lebih kalau saya objektif, tidak lebih banyak menggunakan emosi kan, lebih banyak menggunakan logika dan berdasarkan fakta. Jadi nggak negatif membabi buta gitu. Nih ada pertanyaan dari Bu Dwi Aulianti, ada sarankah dari Mas Hasan dan Mas Ferhat buat para siblings dengan autis yang lain, bagaimana mengelola emosi dan ego diri sendiri pas menghadapi saudaranya autis tadi ya? Silakan aja dulu. Sebenarnya saya masih belum bisa ngasih saran untuk mengendalikan emosi, karena saya sendiri punya masalah dengan emosi saya sendiri gitu, terutama tentang kondisi Faiz yang sekarang. Tapi saya belakangan ini semenjak saya ngeliat kondisi Faiz yang dulunya marahnya seperti apa dibanding dengan sekarang, saya jadi lebih paham, tidaknya tidak berefek parah aja seperti kayak kerusakan sebagainya. Cuma Faiz kayak setelah saya dikasih tahu sama ibu saya kalau ini STEMI, oh ya udah ini berarti kayak kasarnya kayak STEMI anak-anak autis lain yang misalkan gerakin tangan atau muterin, itu yang melibatin dirinya harus ada semacam apa ya, kayak bergerak gitu, lampiasin gitu, venting gitu. Jadi untuk saran mengenai emosi jujur kembali ke masing-masing ya, jadi saya masih punya kapasitas yang cukup untuk ngasih itu. Cuma kembali lagi gitu, selama saudara kita yang benar-benar katakan turun itu separah yang kita bayangin, ya setidaknya nggak ada hal keharusan untuk emosi lebih sih, itu aja sih. Atau untuk menyemangati sesama sibling gitu, gimana apa yang terpikir oleh AA gitu, supaya mereka punya semangat, punya ketabahan, kepercayaan diri gitu, untuk bersikap positif terus ke saudaranya. Apa ya, saya bilang semacam, jujur saya kayak ngerasa kayak semacam kayak nyari jati diri juga sih. Selain saya juga nyari jati diri buat saya sendiri, kadang selama saya kayak berkontemplasi gitu, saya suka bikin tetap Faiz juga gitu, apakah Faiz tuh nanti ke depannya gimana, karena apakah Faiz pelakuannya seperti apa. Jadi kadang agak susah juga gitu dalam, kalau buat saya gitu, untuk ngasih saran gitu. Cuma kalau buat saya ya tetap aja gitu, selama apa ya ini nggak ada, selama masih bisa untuk kayak
bertahan ya kenapa enggak sih gitu. Atau misalnya motivasi yang selama ini AA rasakan ketika di apa, baik diminta maupun atas inisiatif sendiri, menyediakan apa yang jadi kebutuhan Faiz, misalnya makanan, terus nganter, Mungkin karena rasa persaudaraan. rasa persaudaraan terlalu kuat gitu. Kuat, Mungkin ya. ada karena gak, apa ya, tiap orang beda-beda sih. Kalau saya tuh orangnya mungkin gak tegaan ya. Dari dasar situ aja Iya. saya gak tega ngelihat kayak teman SMP saya dibully yang dulu. Empatinya Empatinya saya tinggi. terlalu tinggi, jadi saya akhirnya ujung-ujungnya gak tega gitu. Iya. Jadi mungkin motivasi saya mungkin di Iya, empatinya gitu. karena empati ya, Jadi terdorong oleh empati. Empati yang akhirnya mungkin jadi ngasih harapan buat Faiz itu juga tuh, yang lainnya ngebikin hasil kepercayaan juga ke Faiz juga gitu. Itu sih paling. Adek mungkin buat sibling gitu supaya ini emosi sama egois dari diri sibling itu supaya terhadap saudaranya. Tadi kan kita udah ngebahas yang soal itu ya, soal ada nggak semacam ini tadi kok Umi fokusnya ke Faiz gitu lah kayak gitu. Nah, ini sama dengan tadi juga nih jawaban sama seperti apa itu untuk ngadepin masalah apa sibling itu ngadepin saudara. Gimana ya, kalau ditanya sih ya selama ini jadi motivasi buat bantuin Faiz ya rasa kepersaudaraan memang. Tapi kalau ditanya ini rasa persaudaraannya sama kayak saya rasain ke Hasan, sebenarnya enggak juga. Saya nganggap kebutuhan Faiz tuh harus dipenuhi ya, karena memang kebutuhan basic lah. Jadi ya sih yang saya pikirin sih ya selama saya bisa nemuin apa, bisa nyediain kebutuhan basic dia ya cukup di situ aja mungkin ya. Mungkin kalau soal ego ya emang susah ya, tiap orang pasti juga punya kapasitas masing-masing buat bisa ngetoleransi tindakan sibling mereka yang autistik. Tapi ya kalau saya sendiri sih punya kalau saya sendiri memang bisa dibilang tuh nggak sekuat kayak yang lain dalam menghadapi Faiz. Jadinya ya yang saya lakuin itu saya nyari defense mechanism yang macam-macam lah, kayak misalkan saya pura-pura tidur atau kayak bagaimana. Iya sih. Jadi kalau buat nyemangatin ya Balik masing-masing. ya itu ingat aja sih, itu mau gimana pun juga itu saudara kalian, itu aja. Oke. Pernah kepikiran nggak sih nih dari Bu Sinta lagi, pernah nggak kepikiran ketemu dengan sibling? Kayaknya pernah ya San? Indra ini. Iya, Ya, pernah pernah ketemu. Ada kita kebetulan ada beberapa ya Hasan ya, tapi memang lebih ini. Kepikiran nggak melakukan advokasi ke sibling yang masih remaja, yang masih struggle terima saudaranya? Selama ini ada yang sempat tanya nggak sama Hasan gitu, gimana sih ngadepin saudara? Tapi banyak nanyanya justru saudara temen yang nggak punya ABK ya, Iya, yang banyak nanya. gitu. Tapi kalau ada yang temen yang punya ABK, ada yang nanya nggak? Kalau dulu Kita sama bicara. Indra, sama Indra ya. Kalau sama dia sebenarnya nggak terlalu banyak fokus ngebahas sibling Oh. autis ini tuh, jadinya Oh. kita nggak pernah ngebahas terlalu dalam itu sih. Jadi Kalau ngobrol sama sibling pernah, tapi nggak pernah ngebahas nggak pernah ngebahas siblingnya, siblings, yang apa sih ABK-nya itu. struggle kita sebagai yang punya sibling autistik itu. Jadi nggak saling ada advokasinya gitu sih, jadi secara dalam atau menyeluruh gitu. Jadi jadi cuma nggak cerita nih gini-gini aja sih gitu, soal dasar aja general gitu sih. Tapi yang paling banyak nanya itu malah justru yang temen yang tahu kondisi Hasan punya adik itu. Ya kan sebenarnya sih kita nggak pernah, yang paling nanya kayak banyak ceritanya teman kuliah ya San ya, Teman kuliah itu juga nggak terlalu banyak. yang teman deket ya. Teman dekat itu juga nggak terlalu banyak. Karena kan Kepo juga gitu. kalau SMP kan Hasan agak tertutup, karena bukan tertutup, Hasan itu sibuk betulin temennya itu, Sibuk bantuin. bantuin temennya itu. Justru Iya itu sebenarnya bentuk ya advokasi betul nyata sih. advokasi. Iya, Iya. Waktu itu Hasan udah tahu belum kalau temen itu autistik? Kayaknya sih Udah dikasih tahu kan dia dikasih sama tahu guru. Udah ya? dari Dari awal guru, masuk. dari guru Dari kalau Umi nggak Terus salah. ditambah fakta keseharian dari hasil pengamatan, dia tuh emang Kelihatan berbeda banget, banget iya. dan emang
butuh bantuan, butuh pembelaan ya. Iya. Karena Adik sendiri gimana? Ada yang sempet Gimana? ya tadi pertanyaannya ada sibling gitu yang suka minta advokasi ke adik gitu mengenai saudaranya gitu. Maksudnya adik suka ditanya nggak sama orang atau apa kenalan yang kebetulan punya ABK juga gitu. Kayaknya jarang sih ya, saya nggak pernah sih ada kayak konsultasi atau ngasih saran atau ngobrol sama sesama sibling yang autistik sih ya. Jadi ya sih belum pernah ngalamin yang kayak gitu rasanya. Gini, ini kan yang jadi ini kira-kira adik sama Hasan sama ini nggak kalau misalnya ada yang pengen tanya dong pengalaman gitu, kira-kira mau nggak jadi ya sepanjang ya kalau dibilang advokasi kan Advokasi, ya itu tapi mesti kayak- ngobrol-ngobrol gitu sama orang Iya. yang kadang-kadang ini apa Yes. namanya butuh gitu loh, butuh saran. butuh masukan. Tapi saya juga nggak tahu ya, karena ini pertanyaannya Cinta bagus banget kayaknya Sin gitu ya Sin. Maksudnya gini, kita tuh jarang yang menemukan, tapi ini kasus saya kali ya, satu keluarga ya, tapi nggak tahu kalau keluarga yang lain saya nggak tahu. Kita jarang menemukan yang sibling itu mau ngobrolin saling curhat gitu loh. Jarang ya, jarang nemuin. Apa karena dia laki-laki jadinya kalau ketemu sama yang laki-laki gitu ya mungkin nggak mau bahas itu, mereka lebih udahlah mendingan saat ini jangan bahas adik kita lagi sebelin gitu kali ya. Karena kali ya saya juga nggak tahu. Jadi jujur aja kayaknya saya juga baru apa ya, baru tahu gitu pertanyaan gini. Jadi kayaknya hampir jarang ketemu yang ketemu. Seharusnya memang ada ya, diupayakan ada suatu acara. Sebenarnya udah ada, saya pernah ngeliat di acara siapa tuh ya, udah lama gitu, yang sibling itu diundang gitu loh. Sibling itu diundang yang mempunyai saudara ABK. Jadi mereka tuh diajak bermain, diajak untuk mengungkap perasaannya sebagai sibling yang mempunyai saudara yang autistik gitu, yang ABK, supaya mereka bisa menerima dirinya gitu kan, menerima saudaranya dalam keadaan yang benar-benar seutuhnya segala macam gitu. Ada waktu itu pernah, tapi saya lupa gitu ya di klub mana gitu. Pernah tuh dulu sempat ada berapa tahun, tapi setelah itu nggak ada lagi. Tapi kayaknya memang harus ya, perlu gitu. Nah ini ada lagi sih pertanyaan, tapi nanti dulu deh ya Bu Irma ya. Ini Umi pengen nanya aja nih ya, jujur aja gitu. Sepanjang perjalanan Ade sama kan udah tahu ya Umi mempersiapkan Faiz seperti apa gitu kan, yang sekarang alhamdulillah Faiz itu ya cuman kalau mandi masih diingetin aja gitu kan, mandi masih diingetin, terus kadang-kadang ada kecelakaan lah, kayak kemarin piring agak melemer kalau dia masak, keciduk lagi bulan puasa, ternyata dia masak mie nggak ngomong-ngomong, dan karena keciduk itu lah mungkin orang nunjukin anakmu makan nih, ternyata lagi puasa makan, ternyata piringnya meleleh. Nah ketahuan kan, akhirnya dia malu. Jadinya dia ketahuan banget malu deh kalau dia itu nggak puasa. Jadi Faiz itu nggak bisa seperti itu, dia masak sendiri gitu loh. Dan itu nggak ngomong sama kita, kakaknya lagi mandi ya, lagi mandi gitu. Aduh bener-bener nyari waktunya tepat banget, saya lagi tidur, bapaknya lagi kerja di kamar, kakaknya lagi mandi, dia masak. Dan itu kan kalau masak cepet banget kan, kalau mie dia kalau saya bikin mie gitu. Cuman kelihatan ada sisa makanan di sini, dia nggak ngaca gitu kan. Dan sama buktinya itu adalah piring meleleh itu gitu kan. Tapi dipakai sama dia buat makan. Akhirnya sampai apa? Nih Pitung. Sampai kita itu, ayo nih siapa nih yang ngelakonin, dia masih senyum-senyum. Jadi itu ya yang Umi mau tanya aja secara jujur gitu, apakah dalam proses kemandirian Faiz ini sudah dianggap sesuai gitu sama AA sama Ade, yang melihat untuk mandirian dulu ya, nanti Umi tanya lagi soal yang masalah yang lain, cara pengasuhan Umi secara keseluruhan gitu. Untuk kemandirian supaya gini, kan Umi ada tahu kan sama kalau Umi punya penyakit yang masih sekarang ini kan tumor ya, masih buang waktu lah gitu, yang belum tahu kapan itu. Umi soalnya yang saya dulu pernah cerita gitu, ada satu sibling yang ngomong sama saya jujur gitu, yang dia itu menyatakan bahwa Faiz itu enak ya,
untuk makan aja nggak harus dipegangin, sehingga kalau makan di luar itu nggak ngambil makanan orang lain yang ada di meja sebelah atau bla 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 segala macam. Sedangkan kalau saya aja makan sama dia, bagian saya diambil oleh adik saya gitu. Nah gimana kalau saya nanti dititipkan oleh ibu saya, adik saya ini, mana adik saya yang ininya perempuan pula gitu loh, gitu mungkin dia begitu kali ya. Nah itu sempat curhat tuh sama saya. Nah itu kembali lagi pada saat saya dicurhatin oleh seseorang atau ditanyakan apapun dengan seseorang, saya selalu jadi gambaran lagi buat saya, gambaran lagi bahwa ternyata saya itu harus lebih memandirikan Faiz gitu ya. Nah ini menurut Ade sama A tuh pandangannya dalam Umi mengasuh Faiz itu gimana dalam memberikan kemandiriannya? Kalau untuk sekarang, kondisi Faiz sekarang, saya bisa bilang sudah cukup lumayan mandiri, arti kayak bisa cuci piring setelah makan, kemudian setelah mandi naruh baju kotor ke mesin cuci, dan beberapa inisiatif yang kayak masak sendiri kalau lapar gitu, itu benar-benar saya rasa udah cukup, udah bisa dibilang cukup mandiri sih gitu menurut saya gitu. Terus dia kayaknya lebih ke apa dia sih, lebih ke Ya kemandirian fungsional kali ya, untuk mengarah dia nyari uangnya gitu ya. kalau nyari ya, kalau misalkan kemungkinan mungkin harus ada kayak Kemampuan. mungkin ada kayak masih dibantu juga gitu, karena sistemnya masih belum bisa untuk dilepas sendiri gitu. Iya, kayak untuk masalah packaging aja ya, Iya, pasti belum. ada Untuk menentukan bahan belum. strateginya juga. Strateginya belum, Lagi. karena memang Faiz itu kayaknya bisanya setelah kita pikir-pikir, kita ngobrol-ngobrol sama mereka berdua, ternyata memang Faiz itu hanya sebagai pembuat gitu loh ya. Iya. Jadi dia memang usaha. bukan pengelola gitu. Jadi memang itu memang harus didampingi, mulai dari bagaimana membuat toppingnya yang lebih supaya variatif gitu, terus kemasan, pemasaran, pengadaan. Nah itu kayaknya dia memang untuk eksekusinya aja gitu ya. Dia sangat kuat banget gitu memegang mixer itu, sampai seberat apapun dia masih sanggup. Jadi kayaknya memang masih butuh untuk pendampingan gitu. Ada sendiri dalam pengasuhan itu, Umi, ini masukan buat Umi juga soalnya. Iya sih, kayak yang udah dibilang tadi ya, Faiz untuk berbagai macam rutinitas sehari-hari itu sebenarnya udah bisa ya, tapi karena untuk kayak ini apa sih, kayak misalkan dia harus makan atau harus ke toilet, kita kadang nggak bisa tahu nih kira-kira dia bisa sendiri atau enggak nih, karena kita kan kalau misalkan ingin sesuatu kadang bisa dilihat ya, tapi kalau kasusnya untuk Faiz itu dia susah dibaca gitu. Yang dia mau itu kita kadang belum tentu tahu dia itu mau apaan, dan dia bakal bertindak gak untuk mencapai apa yang dia mau, kayak begitu. Jadi kadang kalau misalkan kayak ninggalin dia seharian di rumah pun juga pasti masih agak khawatir ya. Bayangin dia kalau misalkan lapar bakal ngambil makan sendiri nggak tuh, kayak begitu. Jadi kalau misalkan untuk kayak kebiasaan sehari-hari tuh udah bisa cukup dipercaya ya, tapi kalau inisiatifnya itu masih agak khawatir. Ya, gitu ya. Masih kurang lah ya gitu ya. Iya. Kayak gitu. Nah ini ada pertanyaan Bu Irma, pernah kepikiran nggak nanti kalau Umi sama Abi itu sudah tidak ada, terus kalian melanjutkan tanggung jawab mengurus Faiz, Bagas bakal seperti apa dengan pasangan kalian dan anak-anak kalian? Kebayang. Kebayang karena belum nyari, Iya, belum nyari apa gimana? Pertanyaannya bener-bener harus ngerasain dulu baru bisa komentar sih, kalau menurut Iya. saya sih gitu. Bener. Menurut saya sih gitu. Gitu Lebih ya. baik dipikirin nanti sebenarnya Iya. sih. Oh, jadi belum. Jadi masih belum bisa jawab karena gitu. belum terjadi sih. Jadi kalau soal melanjutkan tanggung jawab gimana? Ya seperti kayak Umi Abi pergi ke luar negeri aja. Ya gitu ya. Paling seperti itu. Tinggal paling organisasi itu lebih, misalkan kayak lebih pasif lagi gitu, lebih terstruktur. Jadi mungkin nanti setelah kayak ada beberapa waktu nanti kayak ngecek atau mungkin Berarti harus ada orang lain. ada orang lain. Ada orang lain yang memang di hire gitu ya, untuk memang keseharian itu Faiz itu ditemani, karena kan butuhnya Faiz itu bukannya dibikin ini loh, dibantu secara fisik ya, Ya. hanya
nungguin dia aja sebenarnya gitu. Sama dia tahu Faiz ini masak aja gini, dia bisa masak kan, cuman ya gitu Faiz itu inisiatifnya memang agak kurang gitu. Jadi kalau kita kasih bahan dia bisa bikin gitu, tapi kalau misalnya dia nggak kasih bahan ya diem aja gitu. Nah, paling dia kalau lapar ya paling dia membuka magic jar, terus di meja ada makanan, nah kayak gitu. Jadinya masih yang sifatnya masih seperti itu. Jadi memang harus ada orang lain kalau memang kakaknya sama adiknya kerja gitu ya, dan Faiz itu dititipin oleh mereka berdua, ya mereka pengawasannya mungkin setelah jam pulang kerja, mungkin seperti itu. Ya mau nggak mau saya memang sudah sempat sih bicara begini sama mereka gitu. Paling tidak ya kalian itu meminta orang lain bekerja gitu loh, untuk mendampingi aja supaya tidak terjadi kecelakaan atau apapun nantinya gitu untuk Faiz gitu. Nah, yang mudah-mudahan sih saya alhamdulillah, karena saya kalau mikir ke situ stres juga. Tapi kalau saya justru terpikir ini berkaitan dengan rencana yang tidak lama lagi akan kami laksanakan dalam bentuk lembaga pendidikan, tapi khusus untuk Faiz dan teman-teman yang usia dewasa, usia 25 ke atas yang nanti diarahkan untuk bekerja. Tempat bekerjanya itulah yang sebetulnya menjadi komunitas pendukung yang itu merangkap daycare sebetulnya. Karena bagaimanapun mereka tetap harus ada yang mendampingi, karena tadi ada sisi kurangnya di beberapa lini mereka lemah, tapi di satu atau beberapa lini lain yang mereka sangat kuat, sehingga mereka membutuhkan orang lain yang menjadi pendamping mereka, tapi dalam bentuk komunitas. Jadi seperti datang ke tempat belajar atau datang ke tempat kerja yang pada saat itu jamnya bersamaan dengan jam kerja kakak dan adiknya, sehingga ketika kakak dan adiknya udah selesai kerja mau menengok atau berinteraksi seperti biasa itu bisa. Jadi timingnya pas di situ tuh. Kalau saya berpikirnya justru saya melihat di situ masalah tapi menjadi tantangan dan menjadi solusi juga. Nah, itu mungkin jawabannya ya Bu Irma. Bu Resti, pertanyaannya ada nggak sih kriteria khusus dalam mencari pasangan? Nah, apakah calon pasangan nanti tuh harus sayang dan perhatian sama Faiz gitu? Apakah kalau nggak perhatian ke Faiz bakal langsung dieliminasi? Itu berarti kalau kriteria pasangan berarti sama aja kayak kriteria ini juga kan, mertua juga kan? Iya. Itu benar-benar susah sih. Jadi kalau pasangan ya pasti ya nerima Faiz dengan apa adanya gitu kan. Saya maupun Faiz dengan kondisi apa adanya. Cuma tantangan terbesarnya mungkin di mertua sih Pak. Itu yang mungkin jadi ini sih. Iya, lebih khawatir sama mertuanya Mertua daripada ketimbang pasangan. Kok begitu sih? Karena gimana Itu ya? mertua sih, kan mertua Kan sudut pandang mereka beda deh. Oh gitu. Jadi mereka belum punya mertua, kita udah selesai punya mertua. Iya, masalahnya pasangan kan bisa dicari ya, mertua enggak. Oh gitu. Masa iya kita nyari pasangan berdasarkan Tapi mertua ada ya? juga ada juga cerita yang mertua soleha, anaknya pasti soleha. Katanya kan gitu kan. Jadi kalau ngeliat calon, ngeliat juga orang tuanya, gitu. Ada yang bilang begitu soalnya. Itu kebalikan dari orang tua yang ngelihat anak itu berdasarkan bibit bebet bobot gitu kan. Jadi ini dari sudut pandang dari bawah ke atas. Itu ya, karena kan bagaimanapun juga nantinya kalau udah hidup pasangan kan orang tua tuh nggak cuma satu, ada dua, dan kadang istri ya. dan pihak istri juga, misalkan yang kita bicara kalau misalnya pihak istri itu emang nggak ada kayak siblings atau apa, mungkin agak susah gitu karena ya bakal penerimaannya agak beda sih. Tapi intinya jauh lebih baik dari awal berterus terang pada mereka bahwa atau ada punya sibling yang jadi emang nggak itu tutup ya, supaya mereka siap dari awal terima. Jadi tinggal kalau misalkan ya mau lanjut silakan, kalau enggak ya udah. Ya karena kan resiko genetik itu loh San. Genetik yang nantinya ya kemungkinan ada juga gitu kan, seperti itu kan itu harus siap. Jangan sampai kita dengan menutupi ya kan nggak bisa juga nutupi juga orang kita nanti. Karena secara umum masyarakat kan menilai bahwa individu autistik itu hanya satu sisi, aneh, berkebutuhan khusus, atau orang yang dianggap tidak cakap secara hukum. Padahal kan dalam perspektif lain, perspektif akhirat, orang seperti ini
penghuni surga, gitu kan, yang akan menarik keluarga besar. Padahal itu bisa jadi kartu kan, kartu as kan gitu. Ketika ngomong ke calon mertua, tenang Pak, saya punya calon penghuni surga. Ya nanti Bapak juga bisa keseret kok kalau Bapak nerima. Tapi kan nggak bisa ngomong gitu kan, ya langsung. Sama kayak ujian, jadi inget kartu surga. Iya. Setiap ujian habis dua-duanya saling, Ais doain ya. Itu kalau lebih kayak minta pertolongan ke Ya, orang-orang dalam kan orang gitu. pintar gitu. Orang pintar. Padahal sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh percaya kayak gitu. Iya. Nggak, soalnya Hasan pernah ngomong gini Iya. kan, tapi nggak tahu kenapa ya Miko kayaknya pernah waktu itu ngomong Sugesti, gini. aku juga. Nah, iya sama aja. Sama. Jadi aku setelah minta izin sama Pak Is, kok kayaknya soal gampang gitu. Ya karena kan tadi dia calon penghuni surga, kontaknya langsung sama yang maha kuasa. Kalau yang maha kuasa ridho, karena dimintain doanya oleh yang bersangkutan buat orang-orang yang meminta dengan tulus, ya apalagi merasa dekat karena saudara, apa susahnya gitu kan. Lucunya gini, dia minta tuh mulai mulai Dua, 2 3 4. Dia nggak mau diomongin doang, maunya ikut ngomong. Oh ya, kami nggak ngomongin di belakang ya, tapi ngomongin di samping. Dia langsung ketawa tadi ya? Iya, iya. Langsung ketawa. Langsung ketawa. Langsung ketawa. Apa serak itu? Kadang-kadang yang sedihnya tuh kalau denger tadi teriakannya tuh kayak orang yang melangsa gitu. Gitu. Sebenarnya ya. Iya, bisa jadi Kayak kan, minta cuma pertolongan. Coba dia mungkin aja pakai baby. Ais. Baby pakai. Oh iya. Apa. Enggak apa-apa, dia nggak mau kesini aja udah. Biasa kadang nggak disuruh juga kan datang gitu kan, main duduk ya kan, terus lihat di ini. Gitu. Iya. Nah, ini jadi dulu sempat kita ujian, saya ngomong, coba deh sama Pak Is minta doa, barangkali kan kita nggak tahu Pak Is itu Lagi nyanyi-nyanyi. dari dia apa namanya, kita nggak tahu dia apa gimana ya, dia kan pasti paham lah, kita kan udah tahu kalau dia tuh paham gitu kan ya, kita kan nggak tahu doanya dia orang penghuni surga calon gitu istilahnya gitu. Mereka berdoa minta setiap ujian. Yang paling lucu dia udah minta didoain, Pak Is harus salim. Kalau dia kan wajar adiknya gitu kan. Itu sampai berlanjut ya berapa lama setiap ujian. Iya, sampai SD doang sih. Sampai itu, jadi kita jadi Tapi bahasa basi sih. Ya, bahasa Sekarang juga kayak bahasa basi aja. Biar paling kan, oh iya. Ya, terima kasih ya semuanya nih, ngasih support. Mudah-mudahan rencana Abi yang tadi Abi diceritain itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Iya bener Mbak Beni, dia tahu dia lagi diomongin. Dan gak dilibatin Ya, gitu ya. kan. Padahal udah diajak, tapi emang nggak mau dia. iya. Dari tadi juga saya dibilang, tapi sih bener bukan masalah itu sih. Dia emang udah dari tadi nahan, karena sehari ini baru 2 kali ya. Iya. Iya. Baru 2 kali dia. Jadi kami tiap hari sekarang Hitung. bikin statistik gitu ya. Berapa kali, jam berapa Karena aja. biasanya gitu. sehari itu bisa 4 ya. Iya. Nah ini tumben nih ada adiknya kayaknya Jaim. Jaim. Bener deh, biasanya Iya, iya. dia habis maghrib tuh udah Iya, keluar iya. tuh. Ini tumben nih ada adiknya kayaknya dia Jaim. Biasanya Adiknya kan habis baru ini gelar baru kasur, nyampe, kangen iya. kali ya. Gelar kasur terus tidur. Kayaknya bukan masalah diceritain deh, karena dia juga nggak gitu dengar, dia kan di kamar, kita di sini agak jauh, jadi kurang ini juga gitu. Nah, tapi kayaknya memang dia itu pagi itu subuh itu baru keluar. Nah ini baru malam ini, kayaknya harus Agak ada jauh ya sekarang. ada closing. Iya, iya. Kayaknya kalau kayak gitu nggak Masa ada. pembukaan gak ditutup gitu. Ada pembukaan maka harus ada Ya bukan penutup. toko berarti. Iya. Ada ritualnya gitu. Mungkin bisa jadi juga diomong itu, tahu saya nggak tahu juga. Tapi Pokoknya kita kami tetap asumsi. kaget ya. Iya sih, Gimana kagetnya. Jangan Apalagi dekat dengan Iya. bisa kamar udah. Iya. Aduh, Faiz, tolong dia ya, pasti gitu. Nah ya kayak gitu, kita jadi udah terbiasa teriak-teriakannya dia. Nyanyinya jangan bau melulu, benar Bu Sinta. Dia kalau nyanyi nggak tahu dia kenapa gitu, nyanyinya bau. Terus kita tadi dia kan lewat tuh di depan enggak di depan kamar, depan agak jauhan dikit, suruh kesini juga nggak mau. Emang dia memang lagi nggak mau gitu ya. Nah ini Bu Rara, pertanyaannya gimana perasaan sibling dalam menyikapi saudara autisnya kita berperilaku negatif di tempat umum, terutama saat kondisi dewasa. Gimana pandangan orang aneh susah diminimalisir? Kayaknya kalau kita udah biasa Cuma yang perlu kena orang ya, kena orang sih, orang lain sih. kena orang lain itu yang Bahkan teriakannya aja bikin kaget. orang kaget Ah. ya. Terakhir ya, waktu kami ke mall yang dekat rumah,
saya nemenin dia ke kamar mandi, kemudian setelah selesai cuci tangan di keran, saya cuma bilang, Faiz, keringkan. Dia tidak bersedia dan langsung marah teriak, marahnya lebih keras dari tadi itu. Itu karena lorong toilet itu kan memberikan gemah, jadi satu mall tuh langsung ada yang langsung lari terbirit-birit dari itu, ada anak kecil. Saya sampai nggak enak banget, Susunya tumpah. akibat outburstnya dia itu membuat orang lain kaget, panik, dipikirnya ada apa gitu, ada teroris atau apa gitu. Ya, padahal ya dia hanya meluapkan emosi dia karena tidak terima disuruh gitu loh. Dia biasanya diajakin, ini tiba-tiba disuruh. Ketika saya menaikkan nada saya sedikit, memaksa dia untuk mengeringkan. Pada akhirnya setelah saya pikir apa gunanya juga toh, dia nggak perlu amat ngeringin tangan. Ya langsung dikritik sama setelah diceritain. Lagian tapi kemarin kita mah biasa aja. Iya. Paling udah ngepek aja gitu. Ya memang sih itu balik lagi ya. Yang Ade bilang gini, Umi dia tuh paham, kan Umi sendiri bilang gitu. Emang bener deh di satu sisi itu tingkahnya kayak anak-anak gitu ya. Di satu sisi lagi tingkahnya kayak mau pengen dianggap dewasa. Dan memang dia itu cari role modelnya Hasan gitu. Role modelnya Hasan. Nah kalau ke adeknya mungkin dia ngerasa stratanya juga, lo kan adek gua gitu. Jadi kalau adeknya mau nasehatin kayaknya nggak bakalan masuk. Bener. Pernah sekali waktu adeknya, Pak bisa diem nggak dong dia nggak mau menurut. Jadi akhirnya dia kayaknya jadi buliannya Faiz gitu. Jadi akhirnya ya udah yang tadi dia bilang, akhirnya saya pura-pura mati aja kalau misalnya kalau dia lagi ngamuk, udah saya nggak ngambil peran. Makanya saya bilang udahlah nggak usah ngambil peran deh, capek, biar aja yang yang ini, dan dia langsung diem kayak orang ketakutan gitu. Terus kalau saya nyuruh dia mandi gitu ya kan, ngingetin dia mandi di depan Hasan, dia malu kayaknya, sering marah kan, ada gengsinya, kok gue disuruh-suruh ya, udah gede kan gitu. Padahal kan kalau nggak diingetin dia lupa gitu kan. Jadi saya akhirnya tahu kalau nyuruh dia sesuatu jangan di depan kakaknya, sekarang itu udah begitu. Jadi ya sudah, jadi akhirnya saya ngelihatnya ada sesuatu yang memang kita masing-masing aja untuk beberapa kasus gitu ya, yang kita nggak bisa diiniin gitu. Jadi kayaknya setiap kita online tuh pasti ada ya. Selalu ada variasinya gitu kan. Tapi itu juga menjadi ya pengingat untuk kita semua bahwa ada hal-hal yang mungkin diterimanya negatif oleh orang lain, tapi itu yang harus kita terima gitu. Bahwa ledakan emosi Faiz seperti ini baru terjadi sekitar beberapa bulan terakhir ya, atau 1 tahun terakhir ini. Dulu nggak pernah gitu. Dan itu menjadi PR buat kami semua di sini, dan barangkali menjadi ilustrasi buat keluarga-keluarga lain yang barangkali anaknya seperti itu, atau nanti suatu saat anaknya. Kami melihat Faiz itu nggak pernah sekeras ini meluapkan kemarahannya, justru di usia-usia yang setelah menginjak 23-24 ke atas, justru yang ininya. Ketika masa-masa puber malah nggak pernah ada gejolak seperti ini, tapi setelah 20 tahun ke atas malah ada seperti ini. Akhirnya kami sampai berpikir, oh ini mungkin pelajaran yang bisa kita ambil, yang pengalaman yang bisa kita bagi dengan yang lain, untuk tidak cukup kami aja yang kagetnya shock, yang lain udah dapat gambaran, oh berarti kalau menemukan individu ABK yang sedang mengeluarkan emosinya di tempat umum, sudah tidak kaget lagi. Terus kalau mendengar teriakan seperti itu, oh itu Faiz, jadi seperti trademarknya Faiz juga. Terus nanti kalau ada yang modelnya lain udah nggak kaget, itu aja sih. Oh iya, yang lupa nih tadi mau ngomong, itu lupa. Itu kan dulu Faiz itu yang masalah sensori auditorinya ya. Sensorik auditorinya, inget gak kalau ada anak nangis? Oh iya, itu Itu kita kompak, jadi gini. Dia kan kalau ada anak nangis itu dia langsung kayak marahin anak itu. Kata, tapi pernah juga dia ngejambak gitu loh, atau mencengkram atau menyakar lah gitu anak, sempat yang udah begini. Tapi paling tidak gestur yang paling sering itu adalah dia kayak menahan gitu ya, kayak ada tasapnya di sini. Nah sekali waktu kita pernah ngajarin dia waktu di mall ya dek ya gitu, di mall sampai di mana tuh kita kompak, ada anak nangis, dia udah mulai emosi tuh, udah mulai gelisah, keringat dingin segala macam. Akhirnya kita pegang ngadepin di depan anak.
Dia tuh udah begini aja. Iya. Tahan gitu. Udah deh kayaknya udah kita nangis itu seru sampai di mana sekarang kalau dia ngedenger suara anak nangis udah biasa gitu, jadi nggak ada perasaan apa-apa. Itu udah waktu 8 tahun masih ya, yang anak tetangga diomelin sampai dinasihatin bahasanya Pak Cem utamanya mau benar ya nggak ngerti bahasa apa sampai ibunya, tapi anak itu dia diem keluar dari gitu. rumah kita nyebrang ke rumah tetangga Iya, rumah gitu, tetangga. nyamperin Karena anak itu gitu. nangisnya tuh lama, nggak bisa diem. Memang kita juga pusing ngedengernya. Akhirnya dia omelin, kebetulan anak ini nangisnya di depan rumahnya dong. Dia nyebrang ke rumah tetangga, ngomelin itu kayak kakek-kakek tulak pinggang begini-gini. Itu dia masih 8 tahun. Ya Allah, sampai anak itu diem, lihat polanya dia nggak ngerti ngomong apa, polanya begitu. Tapi dia tahu ya, nggak nyamperin, nggak mukul, nggak gigit ya. Kan dulu sempat yang namanya disamperin segala macam, tapi karena nggak tahu deh dia enggak, tapi tiba itu udah selesai aja. Cuman ada juga tuh kebetulan saya minta maaf sama ibunya, tapi ibunya positif waktu itu karena tetangga sih ya mungkin ya. Nah beda waktu di mall, kejadiannya sama begitu, anaknya diam juga padahal si ibunya lagi rese, sampai telepon bapaknya nih anaknya ini begini. Jadi ibunya itu ngeluh gitu, gimana sih tolong dong gitu. Saya denger banget gitu di ibunya marah-marahin suaminya, yang mungkin suaminya lagi belanja, dia ketempuan jagain anaknya nangis. Nah anak itu udah diem sama Faiz, Faiz yang domelin. Ya saya nggak mau lah anak saya domelin gitu. Saya bilang gini, ini justru anak ibu kan diem kan anak saya gitu. Tapi nggak sopan gini, apa itu bahasa apa sih sopan, kita aja nggak ngerti bahasanya Faiz gitu kan. Tapi itu kan ungkapan dia, jangan menangis gini kan kita nggak tahu ya. Nah itu kan anak aja paham gitu, sesama anak aja nggak ada rasa takut, dia cuma bengong aja ngeliat Faiz ngomong apa gitu. Nah itu cuman kan kembali lagi kalau untuk pemahaman terhadap sesama orang tua agak sulit, saya masih belum bisa nerima. Tapi mungkin kalau untuk masa-masanya anak milenial gitu ya, kayak mereka kayaknya sih udah nerima ya untuk masalah-masalah seperti itu gitu, kalau dari ceritanya mereka ya kalau kayak gitu. Jadi memang ini oke, ini mungkin sesi ini mau hampir selesai gitu ya Dek. Cuman ada permintaan nih untuk Abi, katanya diminta untuk sesi lagi. Silakan Abi ngomong aja dulu maunya. Agak maju lagi. Abi ada sesi lagi gimana, setujunya kapan? Boleh aja sih nanti. Tentang apa sekalian tanya nanti. Iya. Tentang apa? Tanya, ayo Bu Sinta tentang apa nanti japri aja. Tambah lagi untuk Abinya yang mungkin nanti yang lihat itu bapak-bapak aja kali ya, atau ibu-ibu boleh lah nanti. Boleh kapan aja ininya. Mudah-mudahan jadwalnya cocok dengan jadwal saya. Selamat Lebaran, oke. Iya, Semua mata lahir batin. Jadi Pakai itu Faisal. aja yang bisa kita sampaikan untuk terima kasih sudah mau mendengarkan cerita-cerita dari keluarga kita ya. Semoga. Mungkin mohon maaf kalau ada bahasa-bahasanya, karena kita emang begini kalau ketemu tuh udah terbiasa dengan bahasa-bahasa ya, masih walaupun masih ada ya kesopanan lah antara anak dengan orang tua gitu, yang saya melihatnya lebih kepada ini tuh baca Dwi. Ada pertanyaan lagi kan, dia udah ditutup soalnya. Ada yang bisa baca deh. Itu bukan pertanyaan sih. Oh bukan. Oke. Slide aja. Takutnya Mi nggak bisa lihat soalnya. Jadi kami dari keluarga Bapak Adi Setiadi mohon maaf jika ada suatu kekurangan selama mengisi sesi untuk keluarga, karena sesi saya satu lagi, sebenarnya ada 2 sesi lagi, hanya saja kayaknya pendek-pendek, jadi saya nanti mau minta ketua admin nih Bu Medi untuk dijadikan satu, yaitu tentang bagaimana menghomeschoolingkan anak. Saya bukan bicara tentang teori homeschooling, tapi saya bagaimana mensekolahkan anak saya, bagaimana membuat programnya, kemudian satu lagi tentang kalau itu bisa ya, nanti saya tanya Bu Medi dulu, kalau memang itu bisa tentang guru pendamping, bagaimana mencari guru pendamping untuk anak kita di sekolah inklusi. Jadi mungkin nanti sesi berikutnya saya kalau memang sekiranya tidak bisa dijadikan satu ya nggak apa-apa, saya masih ada 2 sesi lagi. Nah untuk Abinya nanti mungkin sama Bu Sinta sama Bu Medi diberikan slotnya hari apa gitu ya. Abi bisanya hari weekend atau weekday? Iya, weekend cuma Sabtu. Karena kan Juni bisa jadi kerja soalnya. Udah mulai takutnya normal lagi. Iya.
kalau memang mau masih sebelum Juni aja sih, sebelum Mbak. Juni katanya Ya, Bu Sinta berarti katanya pekan sebelum depan ini kan. sebelum Juni aja, jadinya sepekan depan ini karena Juni kemungkinan udah mulai kerja ya, dia Iya. pulangnya udah pada malam. Udah mulai normal lagi. Jadi khawatir kita nggak ini. Kenapa saya juga memajukan, karena adanya tuh ternyata dari saya alhamdulillah saya ngomong meminta dia dimajukan karena Juni ternyata proyeknya belum selesai ya Dek ya. Belum, masih sibuk banget. Gitu. Sedangkan katanya kalau punya proyek itu weekend aja, hari Sabtu dia itu masih suka telepon video call ya Dek ya, masih ngerjain ya. Nah masih itu sudah gitu, jadi hari tidurnya dia tuh bener-bener yang panjang itu tuh hari Minggu aja. Jadi saya kadang-kadang nggak tega untuk ngajak dia. Nah alhamdulillah ini momen takbiran yang dia bisa kumpul sama kami gitu, yang kita udah ngobrol-ngobrol kita tentang masa depan segala macam gitu ya. Alhamdulillah sih, mudah-mudahan bisa lebih ini ya, alamin ya kalau misalnya mungkin tidak sempurna dari apa yang gambaran tentang sibling ya. Alhamdulillah mudah-mudahan aja bisa ngebantu para sibling yang ada di seluruh Indonesia khususnya gitu ya, untuk teman-teman, karena kita juga bukan keluarga yang sempurna, kita masih belajar gitu ya, masih menemukan titik-titik apa sih yang sesuai dengan role kita, karena kita juga mempunyai landasan-landasan yang pasti di dalam keluarga kan. Setiap keluarga mempunyai role yang berbeda-beda ya Bi ya, kita mempunyai apa segala macam. Nah itu saya juga lagi berupaya untuk mencari hal-hal yang sifatnya lebih lebih cocok untuk keluarga kami gitu. Insya Allah seperti itu. Maaf sekali lagi, maaf lahir batin, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.